Baik, terima kasih Ibu Titi. Saya akan memulai kegiatan ini. Terdengar suaranya? Aman, Bu Tanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul pada acara webinar series online Hardiknas 2025 hari kedua dengan tema Deep Learning untuk Pendidikan Bermutu Selasa 6 Mei 2025. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Bapak Amsohi MMPD, yang kami hormati para narasumber luar biasa yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, ada Ibu Titik Suryani MPD dan Bapak Aldi Yudwan SPD. Bapak, Ibu, para pengurus SLCC PGRI Kabupaten Bogor, dan tentunya semua peserta webinar yang semangat belajar dan terus ingin berkembang. Sangat salut untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Halo teman-teman, selamat datang Bapak Ibu semua, rekan-rekan pendidik hebat yang hari ini sudah bergabung. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Tentunya terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar series online Hardiknas 2025 hari kedua ini. Acara ini diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Bogor bekerja sama dengan tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Nah, teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hertanti Yuliandari yang akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam kegiatan ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan sama-sama menyimak materi yang insya Allah akan membuka wawasan baru tentang bagaimana penerapan deep learning dalam pembelajaran bisa mendukung pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh yang pertama adalah Ibu Titik Suryani MPD, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Aldi Yudwan SPD. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi yang akan dilanjutkan dengan foto bersama dan yang terakhir adalah penutup. Nah, baik teman-teman semua yang hebat-hebat pada siang hari ini, sepertinya sudah tidak sabar lagi nih, ingin memulai. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan penuh rasa syukur dan harapan. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini, acara webinar Hardiknas Series Online 2025 hari kedua kita mulai. Nah, teman-teman guru hebat, sebelum kita memasuki seri selanjutnya, mari terlebih dahulu kita pahami bersama beberapa kesepakatan belajar yang akan membantu kelancaran dan kenyamanan selama acara ini berlangsung. Baik, kesepakatan belajar kita hari ini adalah teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung agar tidak ada gangguan suara ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin bertanya saat sesi diskusi atau tanya jawab, silahkan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu agar moderator bisa mempersilahkan satu persatu. Kemudian kami juga sangat mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman dalam diskusi maupun nanti di saat sesi tanya jawab karena ini akan memperkaya pengalaman belajar kita bersama tentunya.
Nah, selanjutnya kami juga mohon lakukan screenshot sebagai bukti kehadiran yang akan nantinya bisa diserahkan sesuai dengan arahan panitia pastinya. Nah, selanjutnya peserta juga diharapkan hadir penuh selama 3 hari berturut-turut untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan ini. Dan yang terakhir nih, presensi akan dibagikan 10 menit sebelum kegiatan berakhir. Jadi, mohon tetap mengikuti acara ini hingga selesai. Nah, yang ini perlu di-note nih teman-teman, karena ini merupakan syarat agar teman-teman mendapatkan e-sertifikat untuk kegiatan ini. Baik, teman-teman, hari ini kita beruntung sekali nih karena akan mendapatkan wawasan dari dua narasumber hebat yang sudah berpengalaman mempraktikkan deep learning dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada kegiatan hari ini. Narasumber kita yang pertama, Ibu Titik Suryani MPD, seorang guru biasa di SD Negeri Tonjong 1, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Beliau ini adalah seorang penulis aktif, dipercaya mengelola website PGRI Kabupaten Bogor, juga termasuk dalam tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Beliau merupakan seorang guru penggerak angkatan 7 yang aktif menjadi PIC Komunitas Belajar BBGP Jawa Barat. Beliau juga merupakan teman belajar PMM Kemdikbudristek, penulis buku ajar dan modul ajar Kurtilas dan kurikulum Merdeka. Nah, itu adalah profil yang luar biasa dari narasumber yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua juga tidak kalah hebat, teman-teman. Ada Bapak Aldi Yudwan SPD. Beliau merupakan penyusun modul ajar SD SMA, pernah membuat media pembelajaran kreatif KPK dan Dompet Duafa. Beliau merupakan guru penelitian dan berbagai tema dan perancang kurikulum dan konsultan pendidikan. Beliau juga pembuat variasi assessment, merupakan seorang kreator konten pembelajaran di media sosial. Teman-teman bisa cek nanti di akun media sosialnya, siapa tahu nanti akan memberikan inspirasi-inspirasi baru untuk teman-teman. Mereka Merdeka Belajar, Mitra Kemdikbud, Mitra Berbagi, stakeholder pendidikan dalam melakukan pelatihan, Paragon, YTBN, ISHA, YGB, Astra, Kedubes Seoul, KPK, dan Dompet Duafa. Beliau juga merupakan penggerak Komunitas Belajar Nusantara atau KGBN Bogor Bisa. Masya Allah, luar biasa sekali dua narasumber kita pada hari ini. Baik, teman-teman, karena hari ini kita sangat beruntung sekali mendapatkan pemateri narasumber yang luar biasa. Jadi langsung saja kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, penulis aktif yang tulisan-tulisannya pastinya menginspirasi nih bagi banyak pembacanya. Beliau guru penggerak yang aktif dalam organisasi dan komunitas belajar. Nah, narasumber kita ini punya segudang pengalaman dan pemikiran yang inspiratif, dan yang paling penting, beliau pastinya nih akan menyampaikan materi dengan asyik dan mudah dicerna. Jadi penasaran kan teman-teman? Jadi mari kita simak dengan baik, catat hal-hal penting, dan siapkan pertanyaan jika ada yang ingin didiskusikan nanti. Nah, teman-teman bocoran nih, sama seperti sesi sebelumnya, hari ini juga akan ada reward untuk dua orang dengan jawaban terkeren pastinya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, disimak materinya, kemudian dicatat pertanyaannya. Baik, langsung saja kita sapa bersama Ibu Titik Suryani. Halo Ibu Titik. Halo Bu Tanti, Apa terima kabar kasih. Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah nih Bu, nih auranya cerah sekali hari ini. Semoga auranya bisa menular ya Bu kepada seluruh peserta dan kepada semua yang hadir siang hari ini. Amin, amin, Amin. Allahumma Iya. amin. Ya, sudah siap ya Ibu ya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman pastinya ya, pengalaman karena sudah mengimplementasikan deep learning di sekolah Ibu.
Baik, untuk itu kita sambut bersama teman-teman. Narasumber kita yang luar biasa, Ibu Titik Suryani MPD. Oke, terima kasih Bu Tanti izin mengambil alih Zoom meetingnya. Tapi sebelumnya izin menyapa dulu nih teman duet saya pada hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Aldi. Waalaikumsalam, Bu Titik. Kedengeran nggak suaranya jelas? Jelas, apakah suara saya juga terdengar? Jelas, jelas dan membahana. Oke, Kak Aldi, hari ini kita duet ya. Oke, Yap, semoga bisa memberikan sharing yang benar-benar bisa dibutuhkan oleh guru. Halo amin, Bapak amin. dan Ibu, di sini saya bersama Pak Aldi atau saya tuh biasanya manggilnya Kak Aldi begitu ya. Karena kalau di komunitas guru belajar Nusantara sering ketemu beliau tuh ngobrol akrabnya adalah Kak Aldi bukan Pak Aldi. Tapi apapun itu panggilan, kami berdua sama-sama pingin banget gitu ya bantu teman-teman untuk yuk kita belajar bareng tentang deep learning. Sekali lagi, saya bukan narasumber, saya teman belajarnya Bapak dan Ibu. Di sini sharing terkait praktik baik apa yang sudah saya lakukan mengenai deep learning. Jadi semoga aja hasil praktik baik ini bisa Bapak Ibu implementasikan atau adopsi nanti di kelasnya masing-masing. Boleh mulai ya, izin memulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu materinya? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sebelumnya izin menyapa. Selamat datang di webinar series 2 Hariknas, Deep Learning untuk Pendidikan Bermutu. Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, saya pengen ngajakin Bapak Ibu untuk ini dulu, untuk senam jemari. Senam jemari dulu ya. Jujur-jujuran nih Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang deep learning? Yuk, tulis satu kata saja menurut pendapat Bapak Ibu di chatroom. Nah, saya pengen lihat nih respon Bapak Ibu di chatroom. Saya akan pantau nih. Kira-kira kalau ngomongin deep learning, apa sih yang terbayang sama Bapak dan Ibu? Belajar lagi. Udah ada nih dari Bu Nur Azija. Oke, silakan. Boleh ya responnya. Kira-kira pembelajaran yang mendalam dari Bu Putri. Terima kasih. Apa nih yang didalemin? Nah, next, silakan Bapak dan Ibu boleh tulis apa saja. Kira-kira kalau ngebayangin deep learning apa nih? Belajar bermakna. Oke, thank you Bu Desi. Dari Bu Nung juga sama, bilangnya belajar bermakna. Kalau Bu Nur Hasana, pendekatan. Cakep. Satu kata ya. Bu Wulandari, banyak kata. Pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Satu kata saja. Widi Hastuti, pembelajaran yang menyenangkan. Satu kata saja. Dari Bu Cucu, seru. Dari Bu Jamana, pembelajaran yang menarik. Oke, silakan. Saya masih tunggu satu kata saja, Bapak dan Ibu. Jadi cuma satu aja. Kira-kira kalau ngomongin deep learning apa nih yang terbayang? Ya, waduh, bayangin apa nih? Kreatif, menyenangkan. Terima kasih. Apalagi boleh? Iya, oke. Wah, terima kasih udah responnya udah cukup banyak. Oke. Dari Bu Eva bermakna, konkret dari Bu Akmalia. Hai Bu Akmalia. Dari Bu Hairunisa, asik. Oke, terima kasih. Ada yang konkret, ada yang asik ya gitu. Ada yang menyenangkan. Ada yang udah mendalam. Keren, 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 keren. Suka sekali nih. Oke, terima kasih. Nah, ada dari Bu Yeni Rahmawati, interaktif. Oke. Aku pingin panggil boleh ya Bu Hairunisa? Nah, Bu Hairunisa boleh bergabung bersama saya. Nih, saya senang banget nih. Ibu tulis kata asik untuk terkait bayangan tentang deep learning. Boleh Bu diaktifkan mikrofonnya. Ngobrol dulu nih barengan nih. Ada nih Bu Hairunisa ya. Monggo silakan. Yes. Silakan Bu Hairunisa. Bisa nih ngobrol sama saya nih. Kenapa kalau ngebayangin tentang deep learning kok yang ditulisnya asik begitu ya? Oke. Ya, Bu. Halo Ibu Hairunisa. Ya, halo Ibu. Halo Ibu cantik. Bu bisa ngobrol sedikit nggak Bu? Ini kalau Ya, ngomongin tentang deep learning Ibu tadi nulis ya katanya asik nih. Asiknya gimana tuh Bu? ya. Kalau kita amati dari materi yang kemarin gitu ya. Jadi
Yang saya ingat yang Bu Nur Komaria paparkan, Mohon. ya jadi istilahnya tidak membosankan gitu kayak orang seperti orang ngasih menu itu aja kayak kemarin contohnya ayam goreng digoreng lagi tapi Bu Nur Komaria memaparkannya eh, enak gitu kemarin tuh jadi yang saya ingat asik aja. Oke, terima kasih Bu Hairunisa telah bergabung. Baik teman-teman, asik ya. Oke, saya izin lanjut ya. Apapun tadi yang teman-teman tuliskan, kurang lebih sedikit banyak rembesan dari materi kemarin ternyata nempel begitu ya. Oke, nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih sama Bu Hairunisa. Sekarang saya mau ngajakin teman-teman self assessment. Ini seperti review atau flashback balik terkait materi yang udah diterima kemarin begitu ya. Oke, self assessment yang pertama. Sepakat atau tidak sepakat kalau deep learning itu kurikulum? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Sepakat atau tidak sepakat nih, gitu ya. Oke. Sudah banyak yang nulis nih, tidak sepakat, ada yang sepakat. Nah, ada yang sepakat siapa nih? Dari SD Negeri Sukaraja 3. Wah. Oke, ada yang tidak sepakat, tidak sepakat. Berikutnya yang nomor 2, silakan. Deep learning termasuk pendekatan pembelajaran yang baru. Sepakat atau tidak sepakat nih, teman-teman? Boleh silakan di kolom chat. Saya sambil memantau ya. Oke. Berikutnya yang ketiga, izin. Yang ketiga ini katanya deep learning merupakan proses pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berbasis tindakan nyata. Sepakat atau tidak sepakat nih. Dan berikutnya, yang keempat, kerangka belajar deep learning terdiri dari 4 fokus utama. Kemarin sudah dijelaskan ini oleh Bu Indri. Masih ingat nggak nih? Praktek pedagogis, pemanfaatan digital, lingkungan belajar, dan berkesadaran. Sepakat atau tidak sepakat terhadap empat pernyataan ini? Silakan, boleh ya. Saya sambil ini ya, cek chatnya. Tidak sepakat, tidak sepakat. Aduh. Oke, terima kasih. Oke, yang sudah aktif di kolom chat, terima kasih banyak. Mari kita cek dulu sama-sama ya, teman-teman. Oke, yuk, let's check it out. Nih, pernyataan yang pertama dulu. Deep learning itu kurikulum. Tadi banyak sih yang ngomong tidak sepakat. Iya, saya juga tidak sepakat. Kemarin Bu Nur Komaria udah jelasin ya. Deep learning itu pendekatan belajar, bukan kurikulum ya, Besti. Nah, ini dikuatkan kembali. Selanjutnya yang nomor 2. Deep learning termasuk pendekatan pembelajaran yang baru. Sepakat tidak sepakat? Ternyata tidak sepakat, teman-teman. Kenapa? Karena sebetulnya itu udah lama pendekatan ini. Itu udah lama banget. Michael Fullan tuh ngomongin ini tuh tahun 2018 ya. Jadi bukan hal yang baru. Selanjutnya yang ketiga, deep learning merupakan proses pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berbasis tindakan nyata. Nah, kalau ini sepakat banget karena memang ini yang menjadi kekuatan deep learning. 3 hal. Bermakna, relevan, gak omon-omon, tindakan nyata. Berikutnya yang keempat, kerangka belajar deep learning terdiri dari 4 fokus utama. Praktik pedagogis, pemanfaatan digital, lingkungan belajar, dan berkesadaran. Nah, saya mau panggil nih teman-teman yang di kolom chat nih. Nah, Bu Umamah Ami Bogor nih. Ini jawabannya lengkap banget. Nomor 4 sepakat. Bisa ngobrol dulu nggak, Bu? Kenapa nomor 4-nya sepakat? Silakan. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Bu Mama keren banget nih ya. Di chatnya empat-empatnya langsung ditulis nih. Oke. Kalau nggak ada, saya boleh panggil Bu Wulandari. Nah, boleh nih ya. Bu Wulandari juga sama nih. Nomor 4-nya sepakat. Oke, kita tanya nih alasannya. Kenapa sepakat? Silakan Bu Wulandari boleh muncul ke permukaan. Bertanggung jawab terhadap jawabannya begitu ya. Oke. Nah, saya kalau enggak nih masih ada yang takut-takut nih. Saya tanya dulu deh sama ini kalau Bu Bulan masih malu-malu untuk muncul, Bu Ayu Ningtyas deh. Bu Ayu, hai. Ibu guru cantik. Bisa diaktifkan mikrofonnya Ibuku cantik?
Oke, kita ngobrol sedikit ya. Oke. Ibu, nomor 4 pilih apa nih, Bu? Tadinya. Oke, sorry. Maaf. Maaf ya. Oke. Mana ya? Hilang nih orangnya. Jadi kalau dipanggilin pada kabur semua. Nah, saya mau panggil Bu Siti Roma aja. Bu Siti Roma dari SD Negeri Putanutuk ya. Halo, bisa diaktifkan speakernya? Iya, halo, assalamualaikum Bu Titik. Waalaikumsalam Bu Siti Roma. Apa kabar, Besti? Alhamdulillah sehat. Bu Siti Roma, nih kita ngomongin Ya, yang nomor sedikit. 4. Kerangka belajar deep learning Ya, itu dari 4 fokus utama. Sepakat nggak ini terkait saya pernyataan? sepakat ya. Karena dalam proses pembelajaran itu, dalam menciptakan proses pembelajaran itu kita harus fokus kepada 4 fokus utama. Yang pertama praktik pedagogis. Di sini kan mencakup bagaimana perencanaan guru eh, menyusun kerangka pembelajaran yang melibatkan keaktifan dan pengetahuan siswa. Lalu pemanfaatan digital. Kita sesuaikan dengan kemajuan zaman. Jadi kita tuh tidak harus ibaratnya monoton terpaku kepada buku. Jadi kita manfaatkan minimal yang tersedia di sekolah kita. Saya yakin untuk saat ini di sekolah-sekolah kita sudah tersedia ya untuk yang pemanfaatan digitalnya. Lalu lingkungan belajar pun di sini harus difokuskan. Tidak hanya lingkungan belajar di sekolah, tetapi lingkungan belajar dari keluarga atau masyarakat juga. Dan berkesadaran itu artinya eh, sebagai seorang pendidik kita harus menjalin kerjasama untuk menumbuhkan kesadaran perlunya pendidikan atau kerjasama dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, kita butuh kerjasama dengan orang tua juga. Begitu penangkapan saya Bu Titik. Terima Keren kasih. banget. Ini kayaknya aku harus minggir dulu nih sharing materinya. Kayaknya udah ada yang lebih jago nih. Oke, berarti Bu Siti Roma sepakat ya terhadap pernyataan Ya, ini. sepakat Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Bu Titik. Oke, baik teman-teman. Yuk kita lihat dulu. Kerangka belajar deep learning terdiri dari 4 fokus utama. Kata kuncinya adalah kerangka belajar. Nah, apakah betul kerangka belajar deep learning itu terdiri dari 4 ini? Mari kita lihat. Sepakat nggak ya? Ternyata nggak sepakat. Belum. Kenapa? Mari kita cek bersama. Jadi, mantra kerangka kerja deep learning itu saya kasih akronim namanya LIJAR dan Progogis Kejar Pendi. Jadi ada 4. Lingkungan belajar, praktik pedagogis, kemitraan belajar, dan pemanfaatan digital. Nah, kalau berkesadaran bukan di bagian kerangka belajar, itu ada di bagian mana? Nah, nanti kita kulik lebih dalam gitu ya, teman-teman. Oke, thank you ya untuk Bu Siti Roma. Nah, sekarang, hayo, benernya berapa Besti? Hitung-hitungan sendiri ya. Oke, next berikutnya teman-teman. Yuk, kita masuk. Saya pengen ngajakin teman-teman kenalan lebih jauh tentang deep learning. Jika kemarin hari pertama Bapak Ibu dapat teorinya dari Bu Nur Komaria, kemudian diperkuat juga oleh Bu Indriana begitu. Nah, saya akan ngajakin Bapak Ibu kenalan deep learning ini melalui benar-benar praktiknya begitu ya. Nah, sebelumnya izin, jadi hari ini judulnya saya mau bawa transformasi pembelajaran bahasa Indonesia melalui game-based learning Squid Games. Ini merupakan praktik baik pendekatan deep learning yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu SDN Tonjong 1 Kecamatan Tajur Halang. Nah, teman-teman, saya cerita dulu ya. Kenapa sih saya pakai ini? Saya cerita kegagalan saya dulu nih ngajar bahasa Indonesia. Bukan berarti saya lama ngajar, itu saya punya pengalaman banyak. Enggak, teman-teman. Sebagai seorang guru, saya pun sering banget nemuin kegagalan. Dan kegagalan-kegagalan ini tuh jadi belajar banget. Wah, saya harus gimana nih ke depannya. Nah, saya cerita sedikit nih. Kronologinya gini nih, kenapa saya bisa sampai gagal. Jadi waktu itu saya cek dong capaian pembelajaran. Oh, pada minggu di bulan Februari itu saya ketemu materi jenis-jenis pekerjaan. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia begitu ya. Nah, kemudian saya rekonstruksi lah gitu tujuan belajarnya. Murid memahami dan dapat mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan. Ini tujuan belajar yang kemudian kami sama-sama sepakati, saya dan murid-murid saya begitu ya. Eksekusinya apa yang saya lakukan ketika melakukan
materi ini, mengeksekusi materi ini. Saya siapin media gambar, kemudian di kelas saya jelasin, saya lakukan tanya jawab, saya bikin games kecil begitu. Alhasil apa? Saya tambahin pakai asesmen, pasangin gambar, terus saya minta anak-anak untuk bercerita tentang cita-citaku yang kaitannya dengan profesi atau pekerjaan. Ini ternyata yang saya lakukan seperti ini benar-benar gatot, gagal total. Kenapa saya bilang gatot? Apa sih indikator dari kegatotan saya atau kegagalan saya ini? Yang pertama, murid itu cuma sekedar hafal jenis pekerjaan karena lihat gambar atau lihat seragam yang dipakai di gambar. Jadi kalau seragamnya ini ya pekerjaannya ini. Jadi mereka tuh hanya gitu hafalan visual gitu. Tapi kalau ditanyain deskripsinya, oke, ini gambar tentara. Tentara itu ngapain aja? Manfaat ada tentara itu gimana menurutmu gitu. Dia nggak bisa deskripsiin. Terus detail tugasnya kayak apa? Terus apa yang bisa kamu ambil sih dari pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang tentara? Bisa nggak sih ceritain lebih dalam? Itu benar-benar zonk. Terus apa lagi? Ini nih, nggak bisa deskripsiin. Dia hanya tahu bahwa itu tentara, ditanya alasannya kenapa. Kan seragamnya, Bu, loreng-loreng. Udah pendek sekali gitu ya. Terus yang paling saya rasakan adalah materi ini jadi kosong dan hampa. Kelihatan banget ketika momen bercerita itu standar pakai banget. Standarnya gimana nih saya contohin. Anak-anak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Biar kayak ibu. Udah gitu aja. Jadi nggak ada base makna yang benar-benar bisa dia utarakan sama saya sebagai gurunya. Itu jadi saya ngerasa, wah ini gatot ini. Saya nggak dapet dalemannya gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, monggo teman-teman yang belum mute, mohon di mute ya mikrofonnya. Hal tersebut menjadi refleksi buat saya. Jadi renungan banget gitu ya. Jadi kalau ngerefleksi itu ngerenungin, aduh ini salahnya di mana sih, miss-nya di mana gitu. Akhirnya setelah saya baca-baca berbagai referensi, tanya juga sama teman diskusi, ini kok saya tuh bisa gagal kenapa? Ternyata saya tuh ngajarnya baru sampai di surface learning doang. Surface learning itu apa sih? Nih gini, jadi surface tuh kayak permukaan doang. Di mana pendekatan pembelajarannya itu murid tuh lebih banyak hafal informasi, paham konsep secara kulit-kulitnya aja dan nggak bisa ngubungin satu sama lain. Kayak tadi begitu dikaitkan dengan konteks cita-cita masa depanmu nggak bisa. Langsung kepotong, langsung kekat, langsung nggak bisa ngomong gitu kan. Hanya hafalan aja gitu. Jadi saya sadar, oh saya baru di bagian kulitnya aja nih ngajarin murid-murid. Padahal materi ini kalau digali, diajak benar-benar bermakna ini bisa jadi kompas kehidupan anak-anak. Saya ngebayangin materi ini tadi akan saya eksekusi dengan cantik. Jadi anak-anak tuh nanti punya kompas kehidupan bahwa saya tuh punya cita-cita yang seperti ini nanti ke depannya. Saya pengen banget jadi seorang guru. Kenapa? Guru tuh manfaatnya ini. Nanti kalau saya pengen jadi guru, apa yang harus saya lakukan mulai dari kecil? Nah, saya tuh pengen banget dapat itu. Ternyata enggak, gagal. Saya hanya bagian di kulitnya aja. Nah, berdasarkan refleksi ini bikin saya mikir keras. Saya harus gimana nih? Kudu piye gitu ya kalau orang Jawa bilang nih harus kayak gimana nih biar bermakna gitu ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya kembali melakukan yang namanya asesmen diagnostik dulu kalau di kurikulum Merdeka. Tapi sebetulnya diagnostik itu hanya bisa dilakukan oleh psikiatri atau psikolog. Jadi kita nyebutnya asesmen pra pembelajaran. Saya kepo lagi lebih dalam tentang karakter murid saya. Oh mungkin selama berbulan-bulan ini saya ada miss. Karena kan tiap bulan, tiap hari anak-anak tuh berubah gitu. Yang tadinya introvert, mungkin agak sedikit tidak introvert dan sebagainya gitu ya. Nah, saya coba lagi gali lebih dalam. Contoh kayak gini, oh ternyata karakteristik murid saya tuh bentar-bentar ngadu. Bu, si A ini, Bu, si B ini. Ada aja aduannya setiap hari. Malu-malu kalau diminta speak up gitu ya. Terus mudah panikan, Bu belum selesai ini gimana gitu ya. Atau apa, manja, ada yang manja, suka gelendotan, suka apa namanya, kalau pekerjaannya belum selesai, minta dispensasi begitu ya. Suka menguji kesabaran. Nih ya, ini yang dialamin kalau kelas bawah. Saya kebetulan kelas 2 gitu. Belum lancar baca, ada satu atau dua gitu. Punya ciri khas masing-masing itu. Ada yang petakilan, ada yang diem aja, ada yang anteng, ada yang enak diajak ngobrol gitu ya. Ada yang random banget. Hari ini baik, besoknya 2 atau 2-3 menit kemudian tantrum gitu ya. Gampang mewek, itu ada beberapa karakter di murid saya. Mudah ke distract. Dikasih pekerjaan ini, tiba-tiba
diajak temennya main sedikit, kecolek dikit, udah tuh ikutan main. Nah, senangnya diapresiasi. Wah, senang banget kalau anak kelas bawah tuh. Aduh, keren banget sih. Luar biasa, Ibu bangga padamu. Aduh, udah senang banget. Pokoknya senang banget. Virtual background Zoom di HP. Ini caranya. Ya Pak, silakan background zoom-nya dipasang dulu ya. Co-host monggo di mute dulu ya teman-teman yang belum masih aktif mikrofonnya. Ya, terus senangnya dikasih reward. Nah, ini karakteristik murid saya setelah saya dalamin. Kenapa saya butuh ini? Saya cari kekuatan apa yang bisa dimunculkan agar hadir pembelajaran bermakna. Gitu ya. Ini saya kepoin dulu. Nah, terus model hasil kepoin murid ini saya kumpulin jadi data. Akhirnya saya sadar nih, oh potensi murid saya tuh banyak juga tuh yang bawel. Ini bisa nih diarahin jadi teman sejawat, bisa juga jadi komunikator ketika mereka melakukan presentasi begitu ya. Berikutnya apalagi seneng reward. Yang seneng reward kayak gini nih, saya pengen bikin pembelajaran yang punya tantangan. Jadi rewardnya nggak asal-asalan. Reward yang diberikan itu betul-betul jadi menghargai kerja keras mereka. Lanjutnya apa? Saya juga nyari nih berapa banyak nih yang nggak pedean. Saya coba cari strategi yang bikin murid nyaman. Kemudian berapa banyak yang belum lancar baca. Nah ini saya harus cari cara asesmennya yang adil. Kalau yang nggak bisa baca harus asesmennya berapa levelnya, yang sudah lancar baca levelnya gimana gitu. Nah ini jadi modal banget buat saya untuk mengkonsep pembelajaran bermakna atau deep learning lah gitu ya. Nah, data hasil kepo tadi kemudian saya matchingkan nih dengan deep learning. Saya baca-baca referensi. Nih, kata si Michael Fullan, ini saya berpijak pada definisi yang dikeluarkan oleh Michael Fullan. Deep learning itu katanya merupakan proses pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berbasis tindakan nyata. Dan ini cocok sekali dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kenapa? Saya butuh bermakna. Karena saya ingin murid saya benar-benar di materi ini bikin dia terkenang-kenang. Bikin ia benar-benar merasa bahwa materi ini menjadi kompas hidupku begitu. Terus relevan. Nah ya. Kemudian empowerment. Materi itu jadi kekuatan murid-murid untuk memberdayakan dirinya dengan tindakan nyata. Kalau aku pengen mencapai cita-citaku menjadi seorang dokter, guru, influencer, YouTuber, aku harus gimana? Tindakan nyatanya itu udah mulai dibangun ketika mereka masih kelas 2 gitu. Jadi saya tuh punya mimpi tuh yang kayak gitu. Karena kerasa banget ketika saya sekolah, saya belum bisa punya cita-cita ketika saya masih bersekolah di SD. Padahal cita-cita itu kalau dari kecil dibangun, kita seperti punya kompas kehidupan. Nah, selanjutnya ini strategi pendekatan deep learning yang saya lakukan. Mulai deh, saya bikin peta jalan belajar saya. Yang pertama, saya cek dulu kerangka pembelajaran di deep learning itu apa aja. Kemudian pengalaman belajar yang diikhtiarkan itu harus dimunculkan yang apa dulu nih. Kemudian yang ketiga, prinsip belajarnya. Keempat, dimensi profil lulusan. Nah, saya nggak ngomongin profil lulusan karena kelas 2 belum lulus. Jadi saya ubah dimensi capaian belajarnya, diupayakan yang seperti apa fokusnya begitu ya. Dan 5, itu eksekusinya, merancang desain belajar. Oke, nah ini ya. Kerangka kerja pendekatan deep learning ini saya adopsi dari naskah akademik pembelajaran mendalam Puspusjar ya, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2025. Seperti ini kerangka kerjanya. Kemarin juga sudah diberi gambaran oleh Bu Nur Komaria dan Bu Indri. Cuma saya itu tipikalnya tuh pusing kalau baca lingkaran kayak gini Bapak dan Ibu. Kekurangan saya itu adalah kalau udah baca yang kayak gini itu nih cara bacanya gimana sih gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu nggak kesulitan, tapi jujur li, kalau saya tuh kesulitan banget nih harus maknanya kayak gimana sih, harus satu-satu gitu. Nah, karena saya orang yang kayak gitu, susah nih baca lingkaran kayak gini, maka saya preteli satu-satu. Pertama saya lihat dulu kerangka belajarnya. Kerangka belajar ini ada 4. Karena susah ngapalnya, saya akronimkan. Saya akronimkan dengan LIJAR dan Pragogi Kejar Pendi. LIJAR itu lingkungan pembelajaran, Pragogi itu praktik pedagogis, Kejar itu kemitraan belajar, Pendi itu pemanfaatan digital. Jadi ada 4. Di sini kerangka belajar yang 4 ini saya harus gimana? Ini saya preteli satu-satu. Untuk di LIJAR,
saya cari aset kekuatan murid. Nah, itu tadi dari hasil analisis kepo saya tadi udah dapet tuh kan. Kemudian apa? Pragoginya apa nih yang paling utama yang akan saya munculkan? Praktik pedagogisnya. Saya akan bantu murid-murid tumbuh dalam pembelajaran ini dengan cara mengapresiasi praktik sederhana murid. Itu aja simple pragoginya. Kemudian di kemitraan belajarnya siapa yang akan saya libatkan? Orang tua, teman sejawat saya dan juga masyarakat. Masyarakat ini termasuk bagian dari tetangga-tetangga murid saya ini ya. Berikutnya apalagi Pendi. Pendi ini pemanfaatan digital. Nah, saya berencana pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti sedikit banyak akan nyenggol TikTok. Kenapa? Saya pakai survei. Jadi orang tua murid saya survei paling banyak media sosialnya pakai apa? Oh, ternyata pakai TikTok gitu. Nah, jadi fokusnya untuk pendinya saya akan manfaatin TikTok gitu. Nah, lanjut. Oke nih lingkaran luarnya, lingkaran luar di kerangka belajar udah nih aman. Saya masuk ke lingkaran kuning atau lingkaran kedua di pengalaman belajar. Murid biar punya pengalaman belajar bermakna di materi ini saya harus apa? Nah, saya bikin akronim juga namanya PAHMI Kasih Kesi. PAHMI itu gimana cara dia biar bisa memahami, kasih itu gimana biar dia bisa mengaplikasi, dan terakhir Kesi itu untuk merefleksi. Nah, di bagian memahami fokus saya adalah saya akan kasih surface learning dulu, tapi yang dikuatkan melalui wawancara, nonton video, ngamatin tetangga. Tapi ini ngamatin tetangga yang positif ya, bukan untuk digibahin. Tuh. Kemudian mengaplikasikannya kayak gimana nih? Presentasi di TikTok, nulis refleksi cita-citaku, presentasi data pengamatan gitu ya. Dan refleksinya apa? Di bagian refleksi inilah yang paling gongnya, yaitu pengen banget munculin rasa sayang kepada orang tua tuh lebih dalam lagi ya. Terus yang kedua, ingin setelah belajar ini anak-anak tuh bisa punya kompas masa depan. Kemudian yang paling sederhana, mereka punya RTL sederhana, rencana tindak lanjut sederhana untuk mencapai kompas hidup mereka. Nah, oke, bagian kulit satu biru dan oranye sudah nih. Nah, sekarang bagian biru muda itu yang seperti apa nih? Oke, ini udah ya, saya close. Yang dua ini udah. Lanjut ke prinsip pembelajaran. Di prinsip pembelajaran tuh ketemu lagi tuh tiga. Saya sebutnya sanabira gitu ya. Saya seneng banget nih kalau pakai akronim biar mudah hafalnya gitu ya. Yaitu sanabira itu sanya itu berkesadaran, nanya itu bermakna, biranya itu menggembirakan. Dari tiga ini apa nih yang saya konsep? Yang pertama untuk berkesadaran. Saya sepakat dengan murid-murid saya harapan yang akan kami munculkan, murid-murid itu makin sayang sama orang tua. Murid punya kompas hidup, murid punya target pencapaian. Artinya target pencapaian ini minimal dia sudah tahu gambarannya ke depannya itu pengen jadi apa nih ketika dewasa begitu. Bermakna, bermakna di sini saya ingin murid-murid saya dapat insight yang kayak gini. Bekerja itu bukan hanya menyoal mendapat penghasilan. Lebih jauh, bekerja itu sebagai bagian dari salah satu ibadah yang bisa manfaat bagi sekeliling kita. Pingin banget ini. Berikutnya menggembirakan. Untuk menggembirakan pelajaran ini, karena maknanya tadi dalam, biar nggak berat, biar balance, saya mencoba nanti mengenal pekerjaan dengan kegembiraan itu melalui permainan. Ada dua permainan yang saya usung, Domino Card sama Squid Game. Dua ini saya pengen banget bangun kerjasama cermat baca sama anak-anak jadi cekatan. Nah, beres dong di bagian biru muda, lingkaran biru muda. Sekarang yang bagian putihnya atau yang terakhir yang kita sebut dengan dimensi belajar. Kalau di bagian naskah akademiknya sebutnya dimensi profil lulusan. Karena tadi di awal saya bilang kelas 2 kan belum lulus. Jadi kita fokusnya dimensi belajarnya aja gitu ya. Maka di sini saya ingin banget nanti anak-anak dapat konsep satu. Ketika belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, keimanannya nambah, rasa sayang dan rasa syukurnya itu makin banyak. Kemudian dia dapat yang namanya penalaran kritis gitu ya. Kemudian dapat kolaborasinya juga dan dapat pembelajaran cara berkomunikasi yang baik. Udah saya nggak banyak-banyak, 4 ini aja cukup. Karena kelas bawah kalau kebanyakan itu bisa muntah gitu ya. Terlalu banyak yang
dimensi belajarnya juga nggak baik. Jadi saya benar-benar pilih dan mencocokkan dengan karakteristik murid saya. 4 lingkaran ini sudah selesai nih, dipreteli begitu ya, atau di step by step. Maka di sini eksekusinya. Saya bikin desain konsep belajarnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kemarin kan Bu Indri itu sebetulnya maunya praktek pakai AI. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai AI untuk bikin alur belajar. Nah, kalau ini kebetulan nggak pakai AI, benar-benar dari hasil refleksi begitu ya. Saya menyebutnya roadmap mengenal jenis-jenis pekerjaan kelas 2B SDN Tonjong 1 Kecamatan Tarjur Halang untuk bahasa Indonesia. Ini roadmapnya atau jalannya. Jalan pertama, saya harus cek dulu capaian belajar. Di capaian belajar ini harus betul-betul saya detailkan kembali apa tujuan belajar setiap sesi. Kemudian alokasi waktu juga. Jadi kan kadang teman-teman tuh suka bertanya tuh, Bu, kalau deep learning itu belajarnya berapa lama sih? Cukup gak 1 kali pertemuan? Begitu ya? Atau berapa kali pertemuan? Nah, nanti melalui penjelasan praktik baik ini teman-teman akan dapat tuh. Kayak gimana tuh mengalokasikan waktunya. Kemudian strategi service learningnya. Ini saya harus gimana? Tadi kan udah dijelaskan di awal. Kemudian assessment, strategi games dan medianya udah harus saya siapin juga. Refleksi belajar seperti apa yang biar bisa dapat gitu ya, dapat deep-nya, dapat maknanya. Dan terakhir, saya juga harus memperhatikan bantuan untuk murid-murid yang belum lancar baca. Ini adalah peta perjalanan yang akan saya lalui terhadap pembelajaran bahasa Indonesia mengenal jenis-jenis pekerjaan. Oke, mari teman-teman kita mulai bagian yang pertama. Pertama di capaian pembelajaran. Secara umum, capaian pembelajaran yang sudah saya rekonstruksi bersama teman-teman satu jenjang di kelas 2, pada bagian materi ini, murid memahami jenis-jenis pekerjaan. Udah gitu doang tujuan belajarnya. Tapi kalau ngomong memahami itu banyak sekali yang bisa kita preteli satu-satu atau bisa kita bagi-bagi lagi. Murid bisa paham kalau murid bisa deskripsiin jenis-jenis pekerjaan. Nah, saya butuh waktu nih 2 JP. Jadi nanti alokasi untuk deskripsiin jenis-jenis pekerjaan itu 2 JP. Berikutnya, murid dapat bedain mana pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi kalau dia udah bisa bedain, oh pekerjaan A menghasilkan jasa, pekerjaan B menghasilkan barang. Berarti dia sudah bisa memahami, gitu kan. Nah, di sini saya butuh waktu 3 JP. Karena dalam seminggu itu bahasa Indonesia sebetulnya 5 JP. Jadi ini saya eksekusi 1 minggu, ya. Berikutnya, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan atau profesi baru yang bermunculan. Ingat, sekarang era digital, otomatis pekerjaan banyak banget berubah. Nah, ini saya butuh ngenalin nih ke anak-anak. Kenapa? Karena nanti buat kompas hidupnya mereka. Saya butuh waktu 2 JP. Dan terakhir, murid merefleksikan cita-cita dirinya ini atau paling gongnya. Nah, saya butuh waktu 3 JP. Jadi ngomong-ngomong tentang capaian pembelajaran yang mau saya capai atau sepakati bersama murid-murid, saya butuh waktu 2 minggu atau 10 JP gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini nih kalau mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Oh, jadi kalau misalkan mau deep ya waktunya disesuaikan dengan karakteristik murid kita masing-masing. Kayak gini boleh nggak Bu Titi? Boleh. Bu Titi, tapi murid-murid saya petakilan, susah. Banyak banget tuh yang motoriknya lebih kenceng dibandingin visual dan ininya. Boleh, mau ditambahin lagi di bagian mana? Silakan. Disesuaikan kembali ke kelas kita masing-masing. Nah, ini praktiknya. Step pertama. Murid dapat mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan. Ini ada waktu 2 JP, tapi tunggu dulu. Saya punya sesi open mindset. Ini seminggu sebelumnya, melalui bantuan orang tua, saya share video yang temanya pekerjaan. Saya minta orang tua dan anak-anak nonton di rumahnya masing-masing. Jadi ini yang disebut dengan kemitraan belajar. Yang tadi ya, di kerangka belajar tuh kemitraannya. Dapat di sini, melalui bantuan orang tua. Mitra kita gitu kan. Terus minta mereka ngobrol dengan orang tua. Gimana sih Pak, Ibu, kalian bisa dapat duit, bisa ceritain nggak sih gitu. Dia disuruh ajak ngobrol. Ini tagihannya apa? Boleh berupa video percakapan, boleh foto aja, atau boleh nanti dipanggil bercerita risan. Ini seminggu sebelumnya ya Bapak dan Ibu, jadi saya tuh udah punya tugas gitu, di grup WA saya udah ngasih gitu kan. Terus saya minta mereka mengamati tetangga, tukang dagang di sekolah juga saya suruh minta amati.
tagihannya ya data sederhana aja. Yang jualan cilok berapa, yang jualan cilung berapa, tetangganya ada nggak yang dagang, tetangganya kerjanya apa. Sederhana-sederhana aja. Tetangga 2 rumah, 3 rumah, depan belakang begitu ya. Boleh. Nanti diobrolin di sekolah berupa data sederhana. Nah, ini seminggu sebelum pelaksanaan. Jadi saya pengen anak-anak tuh udah dapet dulu tuh mindset. Oh, kayak gini nih realitanya di kehidupan saya. Baru saya eksekusi di kelas sebagai penguatan service learning. Masih tetap di sini, deskripsiin 2JP, eksekusi di kelasnya seperti apa. Nah ini, di bagian service learning, hasil dari seminggu sebelumnya saya minta murid-murid bercerita, presentasi. Terus saya bantuin tuh, kalau mereka kebetulan kirim video wawancara, saya bukain. Terus kita diskusiin bareng-bareng. Terus dari situ saya bantu bimbing murid nemuin detail kas-kas pekerjaan yang sudah mereka amati dari video, dari tukang dagang, dari tetangganya gitu ya. Kita bikin catatan kecil-kecil. Lanjut saya kuatin lagi konsepnya. Saya tambahin karena namanya kelas bawah tuh tetap butuh dijelaskan. Nggak bisa mandiri. Saya jelasin jenis-jenis pekerjaan. Terus sama-sama kita kenali ciri khas setiap pekerjaan itu apa. Kenapa ini dibutuhkan? Apa manfaatnya untuk orang lain? Terus kalau bekerja ini keuntungannya apa gitu ya. Itu sama-sama saya sama murid dari hasil data terus kemudian diobrolin. Baru deh untuk bikin mereka gembira saya pakai games domino card. Nah, jadi games domino card-nya itu ada gambar pekerjaan, ada referensi atau narasi pekerjaan yang berbeda dan mereka harus bisa pasangin. Nah, terakhir refleksi dan penugasan. Oke, saya izin ya videonya saya tampilkan. Maaf, nanti mohon moderator cek apakah sound-nya ada atau tidak ya. Izin. Aman, Bu. Moderator, kenapa? Aman, suaranya muncul. Selamat menonton. 1 kau mencoba, 2 belum bisa, 3 terus maju, 4 jangan goyah. Teruslah semangat, menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. 5 gagal lagi, 6 terus bangkit, we'll try it 7 times, sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa kejar mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Yes, it's only in your mind. Mengapa ada kata gagal lagi? Supaya kita bisa bangkit lagi. Tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. 10. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sudah tak peduli. Jika gagal lagi, banyak kau belajar. Pengalaman ini guru yang berarti. Jadikan pelajaran untuk diri sendiri. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa. Kejarlah mimpi sampai kau dapati. Usaha hidup suara sumbang ini yang berkata tak bisa, hanya dipikirmu saja. Oke, takut kelamaan ya. Nah, itu. Jadi biar gembira, kenapa sih main domino card? Ya karena nanti mereka ketemu narasi gitu ya. Terus harus cocokin sama gambarnya. Dan itu benar-benar butuh konsep atau pemahaman yang kuat gitu. Untuk anak-anak yang literasi agak kurang memang menantang banget begitu ya. Selanjutnya pada jam keduanya berikut ya. Murid dapat membedakan mana pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah ini saya butuh 3JP gitu ya. Nah ini di hari berikutnya begitu. Jadi nggak langsung 1 hari. Di hari berikutnya. Eksekusi di kelasnya seperti apa? Saya balik lagi nih ke service learning. Bu Titi, punten Yes. mengingatkan Mm-mm. waktu. Sebentar Siap-siap. lagi. Saya ngebut ya. Oke. Ya, terima kasih. Di service learning ini guru bacain sebuah cerita. Murid-murid diminta menanggapi. Terus dibimbing nih. Temuin siapa perbedaan dari
dua profesi yang berbeda itu. Terus diajak keluar tuh murid-murid ngamatin gitu ya. Oh, pedagang kira-kira ngasilin barang atau jasa. Oh, penjahit barang atau jasa atau bisa keduanya begitu ya. Terus murid-murid diajak tuh ngungkapin temuan-temuan mereka. Tulis tuh di sticky note. Nah, terakhir eksekusinya main Squid Game gitu ya. Bedain jenis pekerjaan. Baru asesmen dan refleksi. Nah, ini kurang lebih ya hasil apa namanya? Hasil sticky note mereka, temuan-temuan mereka. Nah, ini permainan Squid Game. Oke, izin mempercepat kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu main Squid Game itu untuk kembali menebalkan kekuatan mereka, bisa bedain mana pekerjaan yang menghasilkan barang, mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Saya agak ngebut ya, punten, karena sudah diingatkan moderator. Kemudian di hari berikutnya, murid dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan atau profesi baru yang bermunculan. Eksekusi di kelasnya seperti ini. Nah, intinya saya minta murid lagi nonton video pendek para YouTuber, TikToker, dan foto-foto selebgram. Nah, ini tapi saya kurasi dulu mana yang dimunculkan ya, karena tidak semua YouTuber bagus, TikToker bagus gitu kan. Terus bimbing murid kira-kira manfaatnya pekerjaan ini apa gitu ya. Terus apa sih yang dihasilkan dari mereka? Terus ngajakin ngobrol juga risikonya ngapain sih kalau pekerjaan kayak gini, risiko dan kebahagiaannya apa sih yang bisa didapat gitu. Terus murid diminta nih bikin satu konsep video pendek gitu yang diunggah ke TikTok orang tuanya. Baru di akhir nanti ada asesmen dan refleksi. Dan ini salah satu video. Assalamualaikum Nah, teman pekerja. ini oke, saya lewatkan ya karena nanti habis waktunya. Ini yang terakhir dan gongnya. Di sini saya review semua materi, terus kasih pertanyaan pemantik, minta murid bercerita, terus bimbing mereka, mereka punya potensi apa, terus nanti ke depannya pengen apa, diajak ngobrol, terus minta mereka gambar, kompas cita-cita mereka, presentasiin ke depan sama asesmen atau refleksi. Nah, di sini gongnya adalah saya ngajakin murid-murid untuk memahami betapa besar sih perjuangan orang tua mereka. Mereka bisa duduk di bangku sekolah, punya seragam yang baik, punya alat tulis yang mumpuni begitu ya. Ini salah satu bagian yang saya pengen anak-anak makin sayang sama orang tuanya, makin paham bahwa orang tua tuh berat banget gitu ya nyari uang buat pendidikan, dan nanti mereka ke depannya tuh harus kayak gimana. Itu mereka ceritain di sini ya. Oke, terus untuk murid yang butuh bantuan guru, ini memang harus didampingi. Yang nggak lancar baca udah pasti saya dampingin, asesmennya sudah disesuaikan. Bapak Ibu, demikianlah praktik baik dari saya terkait pembelajaran di learning bahasa Indonesia. Ada satu hal kenapa sih saya seneng banget punya project-project kayak ini, karena saya cuma pengen gini, mengacu pada Richard Feynman, bilangnya kayak gini, siswa tuh nggak butuh guru yang sempurna. Saya sadar saya bukan guru yang sempurna, masih belajar terus. Kadang juga gurunya masih marah, kayak saya masih pemarah, masih susah nahan emosi gitu ya, masih bawel. Mereka tuh cuma butuh guru yang bahagia. Jadi kalau kitanya bahagia, energi bahagianya juga ngalir dan itu bikin mereka sesayang itu sama kelas mereka. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah dengerin materi ini. Semoga manfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Titik atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, tadi itu ada beberapa pemahaman nih Bu Titik nih, pemahaman yang luar biasa yang pastinya nanti menginspirasi untuk kita semua ya. Tadi bagaimana bahwa kita sebagai seorang guru itu jangan sampai mengajarkan pemahaman hanya di kulitnya saja ya Bu Titik ya. Betul, Bang. Betul Itu banget ya, jangan seperti sampai kulitnya aja ya. kegagalan di awal yang saya alami. Hanya surface learningnya doang gitu ya, kulitnya doang. Nah, Jadinya itu semua itu. Apalagi kita kan belajar dari pengalaman langsung nih Bu Titik nih. banget. Mudah-mudahan jadi Ya. lebih bermakna nih ya buat teman-teman juga. Nah, satu satu lagi nih Bu nih yang saya jadi terngiang-ngiang terus tadi Apa tentang tuh? kerangka pembelajarannya. Itu kalau nggak salah itu lijar, pragogi, kejar pendi ya Bu ya. Benar, benar. Masya Allah, itu jadi mudah diingat. Jadi kita jadi gimana ya? Oh iya nih kerangka pembelajarannya ini nih. Hmm. Jadi lebih mudah diingat sih untuk kita. Betul betul, biar gak kebolak-balik gitu ya teman-teman. Iya, Itu betul. maksudnya gaya belajar saya emang seperti itu. Jadi teman-teman boleh kok
nggak mesti harus mengacu ke akronim yang saya buat gitu ya. Jadi ketika memahami deep learning konsepnya gitu, karena saya tahu saya tuh orangnya lemot gitu ya, lemot banget gitu. Udah mulai di usia-usia senja gitu ya, udah mulai masuk kepala empat tuh udah susah banget gitu ya input informasi apapun, makanya pakai kayak gitu Bu Tanti. Jadi pakai Iya. akronim-akronim Masya gitu. Allah. Ini Bu nih, ini pesertanya juga terlihat antusias banget nih. Udah ada yang raise hand nih. Tapi Bapak sekali Sabar, lagi, sabar. kita ingatkan nanti sesi tanya jawab dibuka nanti ya Pak ya. Pada sesi tanya jawab nanti silakan Bapak bertanya. Sekarang jadi dicatat dulu Pak nih. Dicatat dulu, di keep dulu pertanyaannya nanti dibuka saat sesi tanya jawab. Oh Nah ya Bu Bu, Tanti, ya. eh, teman-teman harus sabar ya. Nanti ada satu lagi nih narasumber ini keren banget loh. Lebih Nah, keren dari saya. Masya Allah, Gong ini, gong pastinya ya, ini. pastinya ya, pastinya. Nah Bu nih, tapi kan teman-teman nih kayaknya masih banyak yang penasaran nih Bu nih. Kayaknya ngerasa, wah pengen denger lebih lanjut nih tentang materi ini nih. Nah gitu Bu, tapi kan Mm-mm. kita nanti ya Bu ya, nih jangan sampai nih rasa penasaran teman-teman nih jadi malah bergelora makin jauh. Nah teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bisa menyimak materi lanjutannya pada podcast PGRI Kabupaten Bogor. Bukan Insya begitu Allah. Bu Titi? Siap-siap. Nanti ada Kak Aldi Oke. loh, Oh podcast iya. keren Masya banget. Allah. Nanti bisa dilanjut lagi berarti ya Bu Titik ya untuk bisa menggali lebih dalam tentang materi ini. Banget. Oke. Pokoknya pesan saya gini, teman-teman, subscribe, like, komen di channel YouTube PGRI. Insya Allah kita semua Jangan share di situ. Ya, Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Titik atas materi yang luar sama-sama. biasa. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, guru hebat semua, kita masih akan mendengarkan materi yang luar biasa lagi nih dari pemateri yang juga luar biasa. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke pemaparan materi kedua. Nah, materi ini tidak kalah menarik tentunya dan pastinya juga penuh dengan inspirasi. Sekarang telah hadir bersama kita Bapak Aldi Yuduan SPD. Beliau ini sudah berhasil mempraktikkan deep learning di kelasnya. Dan beliau ini dikenal dengan pendekatan-pendekatannya yang menyenangkan. Untuk itu tidak berlama-lama lagi kita sambut bersama Bapak Aldi Yuduan SPD. Terima Bapak Aldi, kasih, Ibu Hah? moderator. Ya, apa Jelas ya kabar Pak Aldi? suaranya? Jelas Pak, jelas. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sudah siap ya Pak ya ini untuk berbagi pengalaman berarti ya Pak. Siap, Ini siap. belajar dari pengalaman itu biasanya bisa lebih mengena nih Pak. Baik, baik, siap, siap, Masya siap. Allah. Oke, kalau begitu kita persilakan untuk Pak Aldi memaparkan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Ibu moderator. Selalu senang ya bisa bertemu dengan rekan-rekan guru, termasuk rekan-rekan guru yang mau belajar gitu. Dan senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan guru dari khususnya Kabupaten Bogor, meskipun mungkin juga ada dari luar ya. Kemudian juga melihat moderator yang, wah, ini moderatornya luar biasa nih. Kayaknya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan boleh dimoderatorin oleh beliau nih gitu kan. Masya Allah. Terima kasih Nah, Pak. kemudian juga yang saya hormati Ketua PGRI beserta jajaran, kemudian rekan-rekan di SLCC, kemudian rekan-rekan guru dan kepala sekolah, bahkan mungkin ada pengawas yang pada siang hari ini bisa bergabung. Saya izin Bapak Ibu belajar dari Bapak Ibu dan berbagi juga gitu ya. Siapa tahu nanti apa yang sudah kemudian kita dapatkan, terutama tadi dari narasumber pertama juga, bisa kita modifikasi dan kita pergunakan sesuai dengan yang kita butuhkan dan yang murid-murid kita butuhkan di kelas gitu ya. Nah, saya izin untuk share screen, Ibu moderator dan rekan-rekan peserta. Ini dia, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua? Belum Pak, belum terlihat. Kalau sekarang di Aman Pak, layar, sudah muncul. sudah. Baik, terima kasih Ibu moderator dan rekan-rekan semua. Begitu saya diajak oleh Kak Titik ya, oleh Bu Titik untuk apa berbagi kepada rekan-rekan guru gitu. Saya berpikir nggak nyampe 10 detik kayaknya deh. Saya bilang hayu gitu. Kenapa hayu? Karena berbagi ini merupakan salah satu juga cara kita ya, rekan-rekan untuk mengaktualisasikan diri gitu. Karena memang yang tahu
di lapangan, terutama di kelas gitu ya, kepribadian anak-anak, kemudian bagaimana kondisinya, perasaan mereka dan lain sebagainya itu adalah kita. Jadi alangkah lebih efektifnya kalau kita bercerita kepada rekan-rekan guru dan sesama guru. Siapa tahu nanti dari cerita-cerita yang kemudian kita dengarkan atau kita kemudian lakukan juga itu bisa berimplikasi lebih luas kepada rekan-rekan guru yang lain gitu. Nah, ketika saya diminta untuk, sharing tentang deep learning, wah, ini kan masih benar-benar fresh from the oven ya teman-teman ya. Jadi baru keluar gitu dari oven gitu. Dan ini challenging banget, kenapa? Karena biasanya kalau sesuatu yang baru itu mungkin banyak hal yang masih dipertanyakan juga gitu kan, banyak hal yang masih abu-abu, bahkan banyak hal yang juga masih mungkin bikin kita bingung dan hati-hati bisa bikin kita malah kemudian malesin gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita nggak yang terakhir tadi nih, tapi kita ketika menemukan kebingungan dan kegelisahan kita nyari dan salah satunya saya pengen apresiasi Bapak dan Ibu guru yang siang hari ini ada di sini, itu berarti tandanya sudah punya moda untuk belajar gitu ya, sehingga mau mencari gitu. Nah, Bapak Ibu izin untuk siang hari ini saya menjuduli ya, ngasih judul topik ini adalah pembelajaran deep learning berbasis riset gitu. Ini adalah pembelajaran praktik baik yang saya lakukan di kelas gitu ya selama beberapa kurun waktu belakangan, termasuk juga salah satunya konsen saya di riset ini adalah untuk menumbuhkan literasi sains. Bapak Ibu mungkin juga sudah mendengar ya, kondisi literasi kita bagaimana, ada literasi sains, ada matematika dan bahasa Indonesia. Dan kondisinya itu alhamdulillah nih, begitu dicek tahun 2022 kemarin gitu ya oleh salah satu program namanya itu Program of International Student Assessment dari PISA yang bergabung di negara-negara yang bergabung di OECD, kerjasama ekonomi, itu kita udah 20 tahun kalau nggak salah ikut PISA itu. Dan skor PISA kita terutama sains itu nggak beranjak dari 20 tahun yang lalu. Ini sebuah apa ya realitas yang betul-betul kalau dibilang sedih ya sedih begitu, tapi kalau mau meratap juga malu gitu kan. Nah daripada udah sedih terus meratap nggak dapet apa-apa, lebih baik coba kita benahi dari mulai hal yang paling ada di dalam kontrol kita yaitu di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya juga agak ini nih, deg-degan termasuk nervous karena tadi pembicara pertama udah waduh Kak Titik ini kalau ngedengerin beliau ngomong tuh rasa-rasanya nggak pengen beliau berhenti. Biarin aja deh dia ngomong aja terus. Sampai kemudian kita juga memetik banyak hal gitu ya dari, pembicaraan yang tadi disampaikan. Terutama, saya tadi melihatnya dari sudut pandang seorang guru gitu, Kak Titik mampu untuk mensintesa deep learning itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui ya, referensi paling mendasar deep learning itu adalah betul dari Fullen tahun 2018, tapi dia tidak sendiri, dia menulis buku itu dengan 3 orang. Nah, dari 3 orang itu kan ada dinamika, ada dialektika yang terjadi juga gitu ya, sehingga apapun saja yang menjadi konsep deep learning, itu otomatis hasil buah pemikiran. Nah, yang kita terima pun gitu ya, itu adalah hasil buah pemikiran dari sumber utama yang kemudian sudah diperas lagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena kalau kita kemudian plek ketimplek gitu ya, hanya copy paste dari berbagai sumber dan itu pembelajaran luar, itu biasanya akan sangat sulit kita untuk menerapkannya. Karena berbagai Kantornya macam faktor, gitu. Ya, gimana? Mohon di-mute ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi, tadi Kak Titik sudah berhasil untuk betul-betul mensintesa pemahaman deep learning dengan, kondisi di kelasnya. Nah, saya juga ingin coba untuk menghadirkan perspektif lain tentang pembelajaran deep learning, tapi kali ini dalam pembelajaran berbasis riset, gitu. Tadi sudah diperkenalkan ini, kalau Bapak Ibu pengen kenal lebih jauh boleh di WA ya. Insya Allah saya 25 jam online wis. Boleh lah ya nanti ya, boleh apa namanya ngobrol-ngobrol. Kemudian kalau misalkan mau follow yang sekarang lagi megang handphone dan punya Instagram, boleh silakan ketik @aldicikaliudawan. Kita boleh follow-followan. Nah, saya sedikit banyak ngisi konten di Instagram pribadi, tapi banyaknya saya ngonten di media sosial sekolah. Jadi di YouTube, kemudian di Instagram, di konsep TikTok dan lain sebagainya juga. Jadi
Tadi kalau dibilang kreator konten ya itu ngebantu-bantu juga, bukan cuma di ini pribadi, medsos pribadi, tapi juga di sekolah. Kemudian sebelum mulai, saya pengen Bapak Ibu boleh yuk setelah tadi mengetik Instagram dengan account saya terus follow, boleh sekarang kasih emoticon karena ini waktu kritis sekali ini. Aduh, udah makan siang terus juga udah mungkin ada jam kosong dan lain sebagainya, ngasih emoticon senyum. Saya pengen lihat nih senyum-senyum dari guru-guru yang ada di room ini nih. Lewat emoticon boleh ya? Ada yang sudah ya? Wah, keren nih senyum. Terima kasih yang sudah memberikan senyum. Aduh, ada juga yang berbintang, ada yang ngedip-ngedip. Aduh, kenal nih kayaknya yang ngedip-ngedip nih. Ada yang lain juga. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberikan emoticon. Nah, kemudian setelah kita emoticon, kita coba pahami dulu tujuan dari narasi atau topik yang saya mau bahas. Yang pertama, kalau untuk memahami pembelajaran deep learning tadi secara gamblang dan detail sudah. Nah, saya ingin lebih spesifik mesintesa atau membreakdown deep learning dari sudut pandang riset, pembelajaran riset, termasuk yang paling penting adalah untuk menumbuhkan literasi sains anak-anak kita. Kemudian yang kedua, saya ingin Bapak Ibu mudah-mudahan nih ya dapat pemahaman gitu tentang bedanya pembelajaran berbasis deep learning, berbasis riset dan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Kalau tadi mungkin Kak Titik ada di pembelajaran bahasa Indonesia, itu pun betul-betul sangat literatif sekali gitu ya, literasinya bagus gitu kan, memberikan anak-anak untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa mengaplikasikannya di pembelajaran di kelas Bapak Ibu, meskipun mungkin riset, emang anak-anak bisa riset gitu. Nanti kita lihat ya. Kayaknya itu yang kemudian bisa kita coba elaborasi nanti. Nah, kenapa sih saya kemudian coba untuk berbagi tentang topik ini gitu? Karena saya ngerasa ini sangat urgent melihat gitu ya fakta di lapangan nih. Saya kira kalau saya bilang masih banyak guru yang kebingungan dalam pembelajaran deep learning itu adalah fakta, betul tidak Bapak Ibu? Gitu ya. Itu fakta sekali gitu. Meskipun saya angkanya belum saya berani sebutkan karena kalau misalkan banyak itu kan masih general gitu ya. Kemudian yang kedua, dari fakta itu ternyata kalau saya pribadi menemukan masalah, ternyata sangat sekali rendah atau rasa curious-nya rendah sekali, terutama dari guru-guru kita gitu ya untuk menemukan informasi-informasi tertentu juga berdasarkan sumber utama gitu. Nah, ini pun nanti akan berkaitan sama jiwa kita sebagai pendidik gitu. Jadi kita sebagai pendidik yang harus selalu belajar gitu ya, long life learner gitu kan, itu juga harus ditingkatkan terus curious-nya. Nah, dari fakta yang ada, kemudian masalah yang ditemukan, saya ngerasa ini bukan satu hambatan yang membuat kita malah apatis, tapi kita harus tertantang untuk ikut berkontribusi gitu. Bagaimana caranya untuk ikut terembuk menyelesaikan masalah itu. Tantangannya adalah menurut saya Bapak Ibu kita harus ngerubah paradigma itu untuk menjadi inisiatornya. Dari misalnya ketika ada pembelajaran deep learning, nggak mesti pembelajaran deep learning kita sama tok persis seperti yang tadi Bu Titik sampaikan, tapi minimal dari yang dijelaskan Bu Titik kita kemudian bisa adopsi itu, modifikasi itu di kelas untuk kemudian kita coba berikan kepada anak-anak juga gitu ya, variasi-variasi yang lain gitu. Nah, ketika itu bisa diberikan mudah-mudahan nanti ini bisa mendatangkan hal yang positif juga bagi anak-anak kita dan secara umum pendidikan kita. Saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk milih nih, nanti milihnya yang kanan apa yang kiri ya, kasih tahu di kolom komentar. Yang kanan ini ada 5 statement, saya kasih satu-satu ke Bapak Ibu. Statement pertama adalah yang kanan, saya guru yang lebih senang ngobrol hal-hal sederhana, terlebih dulu dengan murid sebelum masuk topik belajar, atau yang kiri, Bapak Ibu tuh guru yang lebih senang to the point dalam mengajar. Coba pilih kanan atau kiri nih Bapak Ibu yang ada di sini nih, boleh. Pilih kanan. Siap Bu, boleh diketik aja Bu. Saya seneng dengar semangatnya deh barusan deh. Siapa ya itu Ibu Siti Rohmah ya deh kayaknya tuh. Makasih Bu. Oke, pilih yang kanan, yang kiri. Oh,
Nggak ada nih yang kiri kanan. Wah, seneng nih, banyak guru yang seneng ngobrol. Oke. Kemudian yang berikutnya, kanan apa kiri nih? Yang kanan saya guru yang fleksibel dalam mengajar, walaupun banyak hal yang berubah dari rencana pembelajaran. Atau yang kiri, saya tuh guru yang senang menuntaskan bahan ajar sesuai dengan rencana. Yang mana Bapak Ibu? Bukan yang lain ya, tapi diri sendiri nih. Kanan apa kiri nih? Yang fleksibel dalam belajar walaupun tidak sesuai dengan rencana, kadang-kadang ya, atau yang seneng banget sedang banget menuntaskan dengan rencana gitu sesuai. Asik, imbang nih. Kanan atau kiri. Wah, terima kasih Bu Widi, Bu Asti, Bu Evi, Bu Wulandari, makasih. Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham. Yes. Sekarang coba saya ke pernyataan yang ketiga. Yang kanan adalah menurut Bapak Ibu, murid-murid itu perlu dibekali topik yang seharusnya mereka pelajari sesuai dengan tingkatan jenjangnya supaya kewajiban saya selesai. Dan berharap murid-murid dapat paham semua yang dipelajarinya atau menurut Bapak Ibu penting membangun kesadaran lebih dulu kenapa murid harus belajar satu topik daripada belajar dulu semua topik tapi tidak paham apa kaitannya dengan fungsinya bagi kehidupan. Yang mana nih Bapak Ibu? Milih belajar dulu semuanya dipelajarin dulu baru dijelaskan atau milih ngebangun kesadaran dulu baru belajar topik tersebut. Yang kanan apa kiri? Di layar saya ini Ibu Siti Rohman ini serius banget, Bu. Semangat ya, Bu. Banyak loh ibu-ibu ini yang lain seneng saya melihatnya ini. Wah, makasih Bapak Ibu. Waduh, ada yang pilih kanan, ada yang pilih kiri gitu. Sedikit tapi berkesan, Ibu Nur Azizah. Waduh, ini kayaknya tipe-tipe yang suka ngasih first impression ya ke murid-muridnya tapi berbekas gitu. Oke, kemudian terakhir pernyataannya. Oke, boleh bantu di mute dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, saya lebih suka banyak tapi di permukaan atau sedikit dan mendalam. Coba yang mana? Yang kanan apa kiri? Ini yang terakhir. Kiri dong. Wah, keren. Siap. Kiri, kiri. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon izin. 5 pernyataan yang tadi saya berikan itu tidak akan mempengaruhi nilai UKG Bapak Ibu ya. Tidak juga akan mempengaruhi juga apa namanya penilaian kinerja Bapak Ibu, tidak juga akan mempengaruhi apapun, tapi paling tidak Bapak Ibu termasuk saya bisa mengetahui sendiri bagaimana sih kita itu kepribadian sebagai guru gitu ya. Terutama hal-hal seperti ini akan menghasilkan output pembelajaran yang juga berbeda atau akan menghasilkan kesan yang berbeda juga kepada murid-murid kita gitu ya. Nah, eh fokus topik saya tadi ada 3, ada deep learning, kemudian ada pembelajaran riset sama literasi sains. Kalau deep learning mungkin sudah dibahas tadi. Ini saya mau ngulik-ngulik pembelajaran riset sama literasi sains. Saya coba ulik dulu dari sintesa saya. Sebelum ke situ saya pengen tanya dong Bapak Ibu, ada yang mau nge-unmute nggak dan menjawab siapa sih mereka ini? Kalau ada unmute, boleh di raise hand dulu atau boleh di unmute dulu. Siapa yang kira-kira tahu siapa sih gambar mereka ini? Ada nggak? Bu moderator boleh bantu ya kalau ada raise hand atau yang unmute. Siapa orangnya? Siap. Ayo Bapak Ibu, mangga disilahkan. Ada yang tahu ini siapa mereka? Atau kalau misalnya nggak unmute, boleh deh ditulis di kolom komentar. Belum ada. Nggak ada yang pakai Google Lens gitu buat nyari. Siapa tahu ada yang pakai Google Lens buat nyari. SD Negeri Cisarua 2, Alfarabi. Oke, kalau gitu Oke. boleh. Ada yang jawab. Ah, ada tuh Ibu Tri. Halo Bu Tri. Yang mana nih orangnya nih?
Selamat siang, Bu. Ya, siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Yang Yang di kiri, tengah itu, dari tengah dulu ya Pak. siap, siap, siap. Yang tengah siapa? Itu Abbas Ibnu Firnas ya Pak. Itu adalah Hmm. eh, sang bapak penerbangan di dalam dunia penerbangan, khususnya pesawat. Wow. Terus, Terus, sebentar Pak, saya sambil pakai Google Lens ya Pak. itu namanya pemampatan AI, Bu, dalam Iya, pembelajaran. dia lebih suka menggunakan IE, Pak. Terus untuk yang kiri itu adalah tentang listrik ya, Pak. Mm-mm. Martin ya, Pak ya. Tentang listrik. Ya, Oke. ke arah mana listrik mengalir. Tentang konsep listrik itu uh, Siapa namanya? namanya Martin apa ya, kalau nggak salah di Google ini muncul namanya adalah Benjamin Franklin. Oke, kalau yang paling Oh, kanan siapa, Bu, yang yang kanan? paling kanan sebentar ya, Pak. Saya memanfaatkan IE nih, Pak, pakai Google Lens, Pak ya. Oke. Ya. Ini yang paling kanan itu tidak terdetek ini Pak di sini Pak. Oke, Bu, tidak Nah, apa-apa. Saya tidak jamin juga terdetek agak Pak. susah itu kedeteknya. Iya, saya mencari agak susah terdeteknya nih Pak. Ada beberapa Siap, hal gitu Pak. siap, siap. Ibu Tri, boleh tahu dari sekolah mana, Ibu? Iya, saya kebetulan dari SMA Negeri 1. Bapak kan Madang, Bapak. Oh, SMA Negeri 1 Babakan Iya. Madang. Ibu, Ah, mohon izin panitia, nanti boleh dikirimkan nama lengkap dan alamat Ibu Tri ya. Saya ada sesuatu buat Bu Tri. ya, terima kasih Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu, betul sekali tadi Ibu Tri bilang yang pertama yang tengah itu Abbas Ibnu Firnas ya. Itu adalah ilmuwan ilmuwan muslim yang menemukan konsep penerbangan 100 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan konsep penerbangan. Yang belah kiri betul itu Benjamin Franklin yang melakukan eksperimen layang-layang, kite experiment. Itu ketika apa namanya dunia belum terhebohkan dengan arah arus listrik, beliau kemudian melakukan riset itu. Dari dua ini, yang tengah sama kanan itu kan tokoh-tokoh dunia gitu ya. Mereka sudah dilabeli tokoh-tokoh dunia dan mereka menemukan segala sesuatunya dari riset. Yang paling kanan, Bapak Ibu saya jamin nggak akan bisa mendeteksi ini karena yang paling kanan ini adalah murid saya. Namanya Albi Rafasya. Albi Rafasya ini adalah murid, kalau sekarang dia udah naik ke kelas 6. Dulu kelas 5 dengan saya, beliau, dia nih Albi ini adalah anak yang menemukan masalah di lingkungan sekitarnya. Masalahnya adalah begini, masalahnya anak-anak atau teman-teman sekelasnya waktu itu banyak yang tidak masuk. Nah, kan biasanya kalau kita ada di dalam kelas terus nanya ya, anak-anak pada kemana, pada sakit gitu, terus ditanya, kenapa sakit apa, begini-begini. Nah, dia adalah anak yang senang membaca. Salah satu yang dia baca adalah informasi-informasi yang tentang penyakit apa sakitnya. Ternyata sakit itu bermacam-macam, tapi muara dari sakit itu adalah salah satunya disebabkan oleh sistem imun tubuh yang menurun. Nah, ketika dia bilang bahwa apa namanya imunitas tubuh dari teman-temannya menurun, kemudian dia berpikir kira-kira apa ya yang bisa diperbuat supaya teman-teman itu sistem imunnya itu naik. Akhirnya dia dan teman-temannya itu memberikan nanya ke teman-teman yang waktu itu sakit terus masuk, mereka tuh suka apa, suka makanan atau minuman. Ternyata dari hampir keseluruhan anak-anak di kelas menjawab mereka tuh suka susu, Bapak Ibu. Nah, ketika Albi dapat data teman-teman di kelasnya suka susu, kemudian dia nanya, susu itu bahannya apa gitu kan. Nah, silakan cari Albi. Dia cari lagi, ternyata banyak susu itu yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan anak-anak karena terlalu banyak mengandung gula. Akhirnya dia kemudian singkat cerita ya, merumuskan bahwa ada loh buah khas endemik kalau tidak salah di Kabupaten Bogor namanya buah cempedak. Bapak Ibu tahu nggak buah cempedak? Tahu ya? Nah, dia menemukan di salah satu katanya sumber di internet dia menemukan bahwa buah cempedak itu terutama bijinya itu daripada dibuang itu lebih baik buah cempedak itu bijinya dijadikan sebagai susu. Gimana caranya? Nah, itu yang nanti akan salah satunya saya bahas nih. Praktik baik yang dilakukan bukan oleh saya, tapi juga oleh murid-murid yang ada di kelas saya. Pak Aldi, Nah, punten, yes, mengingatkan waktunya tinggal 8 menit lagi.
8 menit, Bu. Iya. Oke. Ini saya tidak usah bahas terlalu lama. Ada deep learning. Kalau dalam sains, saya biasanya kalau mindfulness itu saya sebut dengan paradigma. Bagaimana kita memparadigmakan deep learning. Yang kedua itu ada gimana caranya kita memaknai meaningful learning gitu ya. Itu maknanya. Yang ketiga joyful. Gimana caranya pembelajaran kita bisa berdampak minimal kepada anak-anak kita, syukur-syukur kepada lingkungan yang ada di sekitar kita lebih luas. Saya pakai metode 5M Bapak Ibu untuk pembelajaran riset saya. Ini berkaitan dengan konsep-konsep yang biasanya kalau di kurikulum Merdeka ini dijadikan salah satu strategi ya dalam pembelajaran. Yang pertama itu memanusiakan hubungan. Nah, yang tadi, kenapa sih kita tuh kalau di kelas itu misalnya Bapak Ibu suka ngobrol-ngobrol dulu, itu kan memanusiakan hubungan dulu tuh sama anak-anak gitu ya. Kemudian bagaimana caranya memberikan konsep kepada anak-anak melalui bahan belajar atau bahan ajar yang kemudian diberikan. Kemudian ada keberlanjutan ketika yang dipelajari itu misalnya ketika di kelas berapa hanya dasarnya, di tahap berikutnya, kelas berikutnya harus sesuatu yang sudah lebih fokus. Kemudian anak-anak diminta untuk milih tantangan. Milih tantangan itu kira-kira apa yang kemudian bisa dibuat lah atau masalah apa yang bisa diselesaikan. Yang terakhir baru memberdayakan konteks. Jadi konteks itu bisa dipakai di mana? Apakah bisa dipakai di kelas saja atau di luar kelas? Harus ngebut nih. Nah, ini yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan gitu ya ketika akan menyusun pembelajaran riset di kelas. Yang pertama itu tentu saja menyusun tim. Ini biasanya kita pakai tim ini kalau mau menyusun P5. Di awal tahun kita sudah tahu udah ada koordinatornya, kemudian sudah ada rekan-rekan yang nanti akan terlibat di dalamnya. Habis itu tentu saja kita membuat modul ajar gitu ya. Nah, materi-materi apa saja yang kemudian sudah disesuaikan dengan tadi dimensi profil yang kemudian kita pilih. Betul tadi yang disampaikan di awal bahwa kita bisa melihat itu di naskah akademik ya, termasuk juga dalam naskah kurikulum di kurikulum Merdeka yang lalu. Kemudian baru kita melaksanakan pembelajaran secara timeline sesuai dengan waktu-waktu yang sudah kita tentukan di awal sambil kita membimbing riset murid dan menyiapkan panggung. Kenapa saya bilang ini menyiapkan panggung? Karena Bapak Ibu mungkin riset ini adalah sesuatu yang paling dalam tanda petik susah karena kita sudah bermain dengan tingkat kognitif yang tinggi sekali gitu. Bukan hanya sekedar tahu, hafal gitu ya, bisa membedakan tapi juga anak-anak sudah harus kita latih untuk menganalisa sesuatu gitu kan, merencanakan sesuatu, menyusun sesuatu bahkan untuk membuat sesuatu dan merefleksikannya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh anak-anak ketika anak-anak sudah ada di dalam kelas dan mau melakukan riset. Ya Pak, gimana Pak? Bapak Muhammad boleh di nanti Pak, tenang kalau misalkan mau coret-coret biar saya kasih bahannya ya Pak nanti Pak. Yang pertama, kalau rangka-rangka risetnya adalah anak-anak tuh diminta untuk mengklasifikasikan menjadi tim. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak itu kira-kira mau milih tema yang mana sih gitu. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak sudah ada tim, mau milih yang mana temanya, baru mereka konsultasi ke kita. Habis itu mereka bikin jadwal riset deh. Jadwal riset itu yang kayak pembelajaran aja. Minggu pertama mau ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga dan sebagainya. Habis itu mereka boleh untuk ngebangun, artinya nyusun langkah-langkah penelitian, baru yang terakhir mereka bikin laporan penelitian yang sederhana. eh ini yang tadi saya bilang, selama 20 tahun kita nggak gerak kemana-mana, terutama literasi sains. Bahkan literasi matematika dan literasi membaca kita tuh turun loh 20 tahun ini. Tapi jangan sedih ya Bapak Ibu, tetap semangat. Ketika ngelihat itu, makanya saya bikin kompetensi yang sesuai dengan domain yang tadi. Kalau tadi dibikinnya sesuai dengan dimensi profil, saya tambahin nih. Kalau saya menambahkan domain ini dalam pembelajaran riset. Ada domain konteks, ada kompetensi, ada pengetahuan sama sikap. Yang ada yang kemudian nanti diterapkan dalam pembelajaran riset dari anak-anak. Sama pembelajaran risetnya seperti tadi, ini contoh-contohnya. Saya bercerita nanti dengan menggunakan gambar ya Bapak Ibu. Mohon izin. Yang pertama,
saya cerita tentang tim S-Glory namanya. S-Glory ini judul penelitian. S-Glory itu kepanjangan dari Eko Souvenir Global Mandiri. Jadi anak-anak ini menemukan ketika pandemi, terutama kemarin tuh 2020 sampai 2022, mereka sendiri bahkan setelah pandemi pun mereka menemukan bahwa penggunaan masker ya itu sangat banyak gitu. Tapi setelahnya hanya menjadi sampah. Nah, dari masalah yang mereka temui itu, ternyata mereka juga temui di kelas banyak anak-anak atau teman-teman mereka, murid-murid gitu ya maksudnya, membuang rautan pensil sembarangan dan di sekolah banyak juga kertas-kertas yang tidak terpakai. Nah, akhirnya mereka membuat satu dugaan sementara. Apa dugaan sementaranya? Mereka pengen cobain kira-kira dari limbah masker, limbah rautan pensil, limbah bubur, bubur kertas, kira-kira tuh bisa dijadikan apa? Nah, mereka mau coba itu menjadi media tanam. Nah, media tanam yang dimaksud adalah jadi si maskernya jadi potnya, sedangkan rautan pensil sama bubur kertasnya jadi media tanamnya. Lalu mereka kemudian bereksperimen untuk menanam beberapa tanaman. Awalnya mereka hanya menanam kacang hijau saja. Kalau kacang hijau gampang tumbuh gitu ya ternyata. Setelah itu ternyata mereka pakai tanaman yang lain. Mereka pakai beberapa jenis kacang. Dan ternyata itu tumbuh juga dan kemudian mereka coba komparasikan. Lalu mereka bikin tabelnya deh. Dan ketika mereka bikin tabel, mereka kemudian bikin brandnya sendiri. Nah, dari brand ini sendiri, terakhir mereka sudah bikin laporannya. Kemudian saya pengen nih nanti ngasih-ngasih lihat laporannya atau jurnalnya gitu ya. Kemudian terakhir mereka saya kasih panggung. Apa kasih panggungnya? Mereka pameran di sekolah dalam pameran P5. Terus mereka juga berkesempatan yang pertama foto yang ini Bapak Ibu bisa dilihat. Yang ini yang kedua dari sebelah kanan itu ketika mereka presentasi di Mahsa University. Iya, Bu Jacqueline. Di Mahsa University itu mereka presentasi waktu itu mewakili Indonesia, beberapa hanya 2 atau 3 tim yang berasal dari SD gitu ya, dan keseluruhannya dari luar negeri ada kurang lebih 50 negara kalau tidak salah dari semua jenjang dari mulai SD sampai universitas. Mereka mempresentasikan ini di depan para guru besar, kemudian para saintis. Alhamdulillah ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka mendapatkan medali emas waktu itu. Yang ini yang kanan kedua dari hasil riset yang sudah mereka lakukan. Nah, tema yang mereka angkat adalah ilmu lingkungan. Kemudian kalau yang kanan ini dari Malaysia mereka dapat undangan. Ini yang paling kanan mereka dapat undangan dari Korea, Korea Selatan tahun lalu dan mereka pun mempresentasikan hal yang sama. Kalau ini sudah dikembangkan, mereka di jenjang berikutnya mereka meneliti bukan hanya kacang-kacangan yang lain, tapi juga mereka meneliti tanaman-tanaman sederhana seperti waktu itu kalau tidak salah bawang dan lain-lain. Jadinya mereka juga menemukan kesimpulan bahwa ternyata efektif nih. Nah, ini mereka bungkus dalam sebuah souvenir. Jadi apa namanya kalau ada yang main ke sekolah kami, mereka akan memberikan souvenir ini untuk para tamu. Nah, ini mereka di Korea pun ketika kembali mereka alhamdulillah mendapatkan gold medals dari pembelajaran riset yang mereka lakukan. Berikutnya ada cerita dari teman-teman Milor. Kalau tadi isunya adalah tentang apa namanya sampah, kalau ini isunya tentang stunting. Mereka dapat kata-kata stunting itu kalau tidak salah dari pidatonya Presiden Joko Widodo tahun lalu. Nah, ternyata Bapak Ibu, stunting yang apa ya di Kabupaten Bogor itu salah satunya adalah stunting yang paling tinggi kalau tidak salah di Jawa Barat dan mereka kemudian mencari data apa sih sebenarnya masalahnya. Nah, masalahnya adalah karena anak-anak ternyata gizinya agak kurang gitu ya. Dan mereka kemudian mencari ke sekitar sekolah kira-kira apa yang kemudian bisa dibuat oleh mereka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ternyata mereka menemukan bahwa ada namanya tanaman kelor. Nah, tanaman kelor itu ada daunnya sama ada juga bijinya. Ketika mereka nyari di internet, ternyata biji dan daun kelor itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, ketika mereka survei ke teman-teman sekelasnya, berbeda yang tadi. Kalau yang tadi kan kebanyakan mereka itu senangnya susu minumnya. Kalau sekarang ternyata anak-anak tuh senang jajan mie atau spaghetti. Makanya mereka bikin tepung, kemudian jadi mie, namanya mie kelor atau milor. Ini yang sebelah kiri mereka diundang di Universitas Pancasila di Jakarta Selatan untuk mempresentasikan karya mereka.
Kemudian yang kanan yang kedua ini mereka diundang ke Malaysia untuk mempresentasikannya, dan ini terakhir mereka diundang ke Korea Selatan juga. Dan dari semua event yang mereka ikuti ini mereka membawa pulang medali emas ke Indonesia. Yang ketiga, dari riset yang dilakukan, nah ini yang tadi saya bilang Albi, ini orangnya nih Bapak Ibu yang pakai jaket ini. Anaknya paling imut ya dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi dari anak yang imut itulah datang ide untuk kemudian membuat cempedak milk powder atau CMP. Jadi susu bubuk dari biji cempedak gitu. Nah, ini mereka sudah melakukan penelitian ini. Kami sudah berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Gizi Masyarakat, kemudian juga dengan Fakultas Peternakan meneliti tentang kandungan yang ada di cempedak milk powder dan semuanya aman. Ini ketika mereka diundang ke eh, Korea. Yes, Bu Moderator habis ya? Oh iya iya, mengingatkan waktu Bapak sudah. Siap, 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 Iya, siap, siap. Masya Allah Bapak. Dua Oke, slide lagi ya. oke. Siap, siap, siap. Ini terakhir di Korea juga mereka bersama dengan rekan-rekan dari negara lain membawa riset ini dan alhamdulillah kembali dengan medali emas juga. Terakhir ini tim anak-anak namanya Enacem tetap apa namanya isunya adalah yang sama penyakit juga tapi kalau ini diare mereka menemukan di buah cempedak ada senyawa namanya kalau tidak salah senyawa santon atau apalah yang mereka temukan sendiri mereka bikin ice cream sudah dicek ke IPB, kemudian mereka diundang ke Malaysia dan diundang ke Korea juga, gitu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf kalau kemudian deep learningnya agak sedikit luas saya breakdown. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, yang namanya pembelajaran riset itu kita bukan cuma bisa bawa keluar sekolah, tapi kita juga bisa bawa ke dunia Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya ketika kita di kelas. Kalau pendekatan deep learning itu kita gunakan, dan kemudian kita pas menggunakannya sesuai dengan potensi anak-anak, seperti yang tadi dicontohkan juga gitu, anak-anak kita itu latar belakangnya bagaimana, senangnya apa, dan lain-lain, maka setiap pembelajaran akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Bukan cuma buat mereka, tapi juga buat lingkungan sekitarnya. Mohon doanya, mereka yang tadi sedang mengurusi hak akan kekayaan intelektual dan nanti akan ke BP POM untuk kemudian apa namanya mempatenkan dan menguji nutrisi-nutrisi yang tadi. Nah, kalau ini referensi yang saya pakai untuk nyusun materi ini ada 5 buku. Boleh nanti Bapak Ibu juga sharing dan ayo kita diskusi. Aduh, cepet banget ya jadinya ya. Terima kasih Bu Moderator, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Aldi. Mohon maaf ini karena kita keterbatasan waktu ya Pak ya. Jadi harus Siap aman. jadi masih banyak sebenarnya materi yang ingin disampaikan ya Pak ya, ingin berbagi kepada teman-teman. Nah, Pak tadi sungguh luar biasa pemaparannya tentang pembelajaran deep learning berbasis riset ya Pak ya. Nah, tadi banyak sekali nih cerita yang menginspirasi terutama tentang S. Glory, Milor ya Pak ya. Tadi yang sampai membawa anak-anak itu sampai ke Malaysia dan Korea, bukan begitu, Pak? Betul, betul Ibu, betul. Masya Allah luar biasa. Ini dari praktek pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Aldi ini sepertinya juga pasti akan memberi banyak inspirasi kepada teman-teman. Dan saya yakin juga pasti banyak teman-teman yang penasaran nih, pengen juga ikut nyoba di sekolahnya nih, Pak nih. Siap, Eh, siap. Masya Allah, Pak nih. Walaupun dengan waktu yang singkat tadi ya, Pak ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterapkan nih di lingkungan masing-masing dari para peserta nih Pak nih. Nah, jangan khawatir ya untuk para peserta nih. Kalau ada materi yang belum sempat dibahas tuntas, insya Allah kita akan bisa bertemu kembali ya Pak ya. Kita akan bisa bertemu kembali dan melanjutkan materi ini di podcast PGRI Kabupaten Bogor. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Pak Aldi untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Baik, Bapak, Ibu peserta, mudah-mudahan masih dalam keadaan yang semangat ya. Masih semangat kan ya, Ibu Bapak ya? Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Saya yakin tadi udah banyak banget nih yang gatel pengen tanya tuh kan. Udah langsung nih Pak nih raise hand nih. Udah ada 2 orang yang raise hand. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, sepertinya akan kita berikan kesempatan untuk 1 orang dulu ya. Nah, kita berikan untuk penanya yang raise hand pertama nih. Ada Bu Eva.
Bu Eva, mangga silahkan Bu Eva pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri tadi. Sebelumnya pematerinya dua-duanya keren, menginspirasi. Tapi saya ingin mengkhususkan bertanya kepada Ibu Titik tadi di akhir slide-nya itu kan ada pendampingan khusus untuk siswa-siswa yang tidak bisa membaca. Nah, ini klop nih sama saya kebetulan. Cuman kalau saya ngajar kelas 4, tapi masih ada siswa yang memang terkendala di membaca gitu. Jadi dia belum bisa memahami bacaan. Jadi memang agak kesulitan di asesmennya. Nah, pertanyaan saya ingin tahu bagaimana bentuk dari asesmen khusus untuk siswa yang tidak bisa membaca di deep learning tadi. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya Bu ya. Ini dikhususkan nih katanya untuk Bu Titik karena kebingungannya nih bagaimana tadi untuk menyiapkan asesmennya. Untuk itu Bu Titik silakan untuk dijawab Bu Titik untuk menghilangkan rasa penasarannya. Ini langsung tidak Langsung ditumpuk Ibu. dulu pertanyaannya. Langsung Oke. Bu kita ya. Halo Bu Eva, syafakallah ya Bu Eva ya. Ini Bu Eva kondisinya lagi sakit, nih, lagi dirawat nih teman-teman. Keren banget nih. Dalam kondisi sakit pun, Masya Allah ini ya. Masih ikut aktif belajar. Sehat lagi ya Bu Eva ya. Ini pertanyaan ini menarik tentang gimana sih asesmen yang nggak bisa baca. Saya yakin di setiap level jenjang kelas kita ngalamin masalah yang sama ya. Kita dapat titipan murid-murid, bukan titipan sih sebetulnya ya. Dapat murid-murid yang belum lancar baca atau tidak bisa baca. Nah, terkait asesmen ya, sebetulnya ini tadi mau dibahas di sesi bulan depan kaitannya dengan asesmen deep learning gitu. Saya kasih gambaran aja Bu Eva. Eh, ada 2 murid saya yang belum lancar baca. Nah, ini biasanya saya lakukan pendampingan. Otomatis kan tidak bisa mengejar materi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini kondisinya. Di push juga tetap gitu ya, tetap nggak bisa kekejar. Yang bisa saya lakukan kan adalah pertama, kalau misalkan temennya yang sudah lancar baca, asesmennya itu ada di level 5, misalkan udah dikasih teks, terus mereka udah bisa jawab tuh pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di teks, maka untuk yang nggak bisa baca ini saya kasih gambaran aja ya Bu Eva ya. Untuk yang tidak bisa baca atau tidak lancar baca, saya nanyanya lisan. Saya ceritain. Ini kalau benar-benar yang nggak bisa baca. Jadi mereka hasil dari wawancara mereka itu yang saya berikan penilaian, gitu kan. Terus saya minta mereka ngerangkum secara lisan, Bu Eva, gitu. Jadi benar-benar bisa bikin mereka adil, mereka paham materi itu tanpa merasa kepaksa gitu ya, kepaksa untuk baca. Kemudian selanjutnya alternatif lain untuk anak-anak yang nggak bisa baca, kalau ada asesmen teman-temannya dikasih pertanyaan pemantik, suruh jawab dari teks bacaan begitu kan biasanya bahasa Indonesia selalu begitu ya. Ngerangkum materi terus bacain materi terus jawab gitu. Maka untuk yang nggak bisa baca, saya kadang pakai prosedur scramble word. Cari kata yang tadi ketika dibacakan teksnya kamu nemu gitu, yang sederhana-sederhana atau melingkari ya atau tidak gitu. Jadi yang benar-benar yang levelnya sederhana dibantu. Terus sambil di rumah juga dikomunikasikan dengan orang tua. Mam, materi kita udah sampai sini, mohon bantuan. Dan saya tuh punya ini Bu Eva, punya tips khusus ya. Awalnya kan di kelas itu ada 4 ya yang nggak baca, nggak bisa baca. Waktu liburan itu saya minta tolong orang tuanya untuk videoin belajar baca di rumah. Jadi kirim videonya ke saya. Itu salah satu usaha juga untuk bantu anak-anak biar lancar bacanya. Itu mungkin Bu Eva semoga eh, bisa cukup memuaskan gitu. Nah, terkait untuk asesmennya gitu ya. Nanti itu dibahas ada di segmen khusus asesmen deep learning. Insya Allah doakan 2 bulan mendatang atau 1 bulan mendatang kita akan oprek-oprek tuh terkait gimana sih asesmen deep learning itu gitu. Ranahnya apa aja gitu ya Bu Eva ya. Sehat kembali. Masya Allah, Amin. berarti Terima ini kasih. ya, berarti udah ada bocoran nih ya Bu ya. Udah ada Ada. bocoran untuk materi yang akan datang nih Bu Eva nih. Berarti ini sekaligus ini bonus ya.
Ya. Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab rasa penasaran dari Bu Eva. Nah, ini Bu ada tadi yang sangat antusias Bu, Bapak yang satu ini udah dari awal udah ingin mengajukan pertanyaan Bu nih. Makanya kita kasih kesempatan ya untuk Bapak. Bapak siapa ya Pak? Ini karena namanya SDN Sukaraja 3 nih Pak. Dengan Bapak siapa Bapak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Rohman dari SD Sukaraja. Oh, Masya Allah, nih sekarang ketahuan namanya ya, Pak Rohman dari SDN Sukaraja 3. Mangga Bapak silakan pertanyaannya. Ibu Punten, terima kasih atas materinya Ibu Titik dan Pak Aldi. Alhamdulillah materinya sangat bagus ya. Jadi nambah ilmu buat kita semua. Punten saya mau tanya ke Bu Titik ya. Di sekolah kita keterbatasan media dan kesulitan orang tua. Kejadian saya pernah memberikan tugas, tapi kan kelas 6 tuh ulangan, ulangan PAT. Saya memberikan tugas kepada siswa kelas 2. Tugas itu enggak berat, pada ringan, cuma 5 pertanyaan. Anak siswa itu suruh menuliskan setelah mereka masuk, tetapi kesulitan HP dan ada beberapa siswa dituliskan sama orang tua dan kakaknya. Yang saya mau tanyakan kan tadi kata Bu Titi itu ada kejar. Mitra orang tua itu kan satu ya, pendukung nomor satu untuk sekolah dan siswanya dan guru. Bagaimana cara siswa itu benar-benar mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua? Padahal yang saya lihat di sekolah itu mereka udah bisa, Bu. Tapi kalau di rumah, kenapa ya bisa dikerjakan sama orang tua? Terima kasih. Oke. Eh, Pak Rohman, ini saya Ya. rename ya, Pak Rohman Ganteng SDN Sukaraja 3. Tadi maaf suaranya agak sayup-sayup ya, tapi insya Allah semoga tangkapan saya tidak keliru. Pak Rohman ini menanyakan kaitannya kemitraan dengan orang tua ketika mendukung putra-putrinya belajar ini cenderung pengen nyelesain semuanya orang tua gitu ya. Terus anak-anaknya kayak jadi manja gitu ya Pak Rohman ya. Semoga saya nggak salah tangkap. Saya izin nih konfirmasi dengan Bu Hertanti karena suara Pak Rohman nggak putus nyambung. Bener nggak Bu Tanti? Ya, betul. Inti dari pertanyaan Pak Rohman adalah kenapa kok ada seperti perbedaan karakter gitu ya? Kalau di rumah jadi orang tua yang ngerjainnya tugasnya, tapi kalau di sekolah bisa mandiri. Itu caranya gimana antisipasinya? Yang pertama Pak, ketika kita kasih assessment di rumah, yang paling penting adalah ngobrol dulu sama orang tuanya bahwa assessment yang diberikan itu tujuannya apa. Jadi jangan sampai assessment itu jadi assessment milik orang tua begitu ya. Ini benar-benar assessment murid dan ditekankan. Orang tua tuh kan kadang suka saing-saingan ya Pak, maaf ya. Kalau bisa yang perfect gitu dikumpulkan gitu. Nah justru salah satu saya itu bentuknya adalah memvideokan gitu Pak. Bener nggak sih? Kalau pakai di videoin itu benar-benar yang ngerjain murid atau enggak itu satu alternatif yang pertama. Tapi kalau dia nggak punya handphone, dia susah, ya kita tinggal itu aja Pak. Murni dorong mereka untuk jujur bahwa yang betul-betul ngerjain anak. Dan itu bisa dilihat kok Pak dari tulisan. Biasanya teridentifikasi ya, jejak tulisan, jejak kosakata, banyak tidaknya kosakata. Kan kalau anak-anak terbatas. Ada ciri khusus yang guru tuh tahu banget. Oh, ini benar-benar real tulisan anak. Kita kalau berbulan-bulan tuh Pak bisa menemukan kekasan murid kita masing-masing. Dan kalau orang tua yang nulis tuh udah beda. Udah ada yang beda. Terus sambil ketika mereka mengumpulkan tugas, ajak ngobrol, konfirmasi di sela-sela istirahat. Ini biasanya saya kalau di kelas tuh ya Pak, suka banget ngajak anak-anak tuh makan bareng di meja saya sambil ngobrol. Ngobrolnya tuh sebetulnya ngobrol mancing. Kemarin ngerjain wawancaranya gimana sih ceritain dong. Nah, di situ tuh loh Pak, salah satu menggali jujur apa enggak. Kalau memang anak-anak kesulitan ya kita suruh bikin video untuk mengetahui mereka real enggak gitu ngerjain asesmennya. Bener dikerjain sendiri atau sama orang tua. Jadi hal-hal seperti itu Pak. Terus menerus kasih pesan ke mereka. Message yang tiap kali kita ngasih assessment kita ngomong, anak-anak, ibu itu nggak
nggak ingin asesmen kalian itu dikerjakan dengan cara tidak jujur. Ibu butuh asesmen yang memang benar-benar kalian. Nilai itu bagian dari hal kecil dari asesmen itu sendiri. Tujuan ibu ngasih asesmen ini adalah satu. Ibu pengen lihat kalian jujur. Ibu pengen lihat kalian mandiri dan berusaha. Itu ditekanin. Tiap hari saya kalau ngasih asesmen saya selalu bilang gitu. Berusaha sendiri, nggak dikerjain. Masya Allah Pak, kalau kita sering ngomong di kelas itu kayak nanti secara tidak langsung itu mereka jadi kayak reminder dari mereka sendiri. Itu pelan-pelan ya Pak. Karena ngomongin soal kejujuran itu sulit, itu karakter dibangun. Yang paling penting komunikasi dah sama orang tua, tujuan asesmen kita apa, dan minta tolong. Poin-poin kerjasamanya itu di bagian mana, diperjelas. Gitu ya Pak ya, semoga bisa bantu, tetap semangat untuk ngasih asesmen. Satu lagi, jangan suuzon sama orang tua, nanti beneran terjadi. Tetap berpikir positif aja, dan yakin bahwa orang tua emang real mau bantu. Kalaupun mungkin mereka greget pengen bantu banget, diajak ngobrol aja. Saya yakin kalau didatangin Pak Rohman nanti disajikan teh manis dan ketela goreng yang enak sekali. Jarang-jarang guru datang ke rumah gitu kan. Oke, Bu Tanti, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Titik. Mudah-mudahan sih tidak memuaskan ya. Jadi masih akan terus belajar lagi nih ya. Akan terus menggali lagi Pak Rohman. Jangan khawatir Pak Rohman. Nanti kalau misalnya memang masih penasaran, nanti silahkan di-subscribe podcast PGRI. Nanti akan banyak sekali materi-materi inspiratif yang akan disajikan tentunya ya Bu ya oleh tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Nah, baik Bapak Ibu, ini berhubung waktu kita ini padahal pesertanya masih sangat antusias ini, tapi Iya waktu nih. kita sudah waktu kita memang sangat terbatas ya. Banyak juga nih Bu sebenarnya Bu yang minta pengen tambahan waktu Bu nih. Ngerasa waktunya kurang-kurang nih, waktunya nggak cukup nih. Ya, itu memang jadi keterbatasan kita ya Bu ya karena memang waktunya yang terbatas. Tapi jangan khawatir teman-teman. Eh, Sekali lagi mengingatkan untuk link podcastnya nanti di situ akan banyak sekali materi. Nah, untuk saat ini saya ingin mengingatkan jangan lupa mengisi link presensi. Nanti link presensi akan nah, link presensinya sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi link presensinya karena link presensi ini akan menjadi catatan ya, catatan atau record kehadiran Bapak Ibu karena presensi kehadiran Bapak Ibu hari pertama dan kedua dan ketiga merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, teman-teman yang luar biasa yang walaupun sampai di akhir-akhir kegiatan ini masih tetap semangat, sebelum berakhir kegiatan, mari kita melakukan refleksi dulu. Bapak Ibu silahkan nanti tim untuk membagikan link refleksinya di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu silahkan isi refleksinya di link yang akan dibagikan oleh tim kita nanti. Dicek selalu kolom komentarnya. Nah, Bapak Ibu untuk kegiatan kita yang selanjutnya atau acara yang selanjutnya yaitu sepertinya tidak sah ya untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini tanpa closing statement dari para narasumber. Untuk itu kami mohon untuk narasumber pertama, narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi ini Ibu Titik Suryani untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih. Closing statement dari saya gini ya teman-teman. Bapak dan Ibu, kita memang guru. Kita di posisi yang selalu menerima kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Apapun kebijakan yang mampir dari tahun ke tahun, misalkan pendekatan diferensiasi, deep learning, scientific, atau nanti ke depannya ada pendekatan-pendekatan lain atau kurikulum-kurikulum baru, satu hal, kita adalah penerima, bukan pembuat kebijakan. Kekuasaan kita hanya ada di ruang kelas. Jadi, merdekakan ruang kelasmu, berikhtiarlah sebaik mungkin untuk membuat murid-murid kita bahagia di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Bermakna sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Titik. Mudah-mudahan juga menjadi reminder untuk kita semua ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita nantikan bersama nih dari narasumber yang luar biasanya. Nih, closing statement dari Pak Aldi. Mangga Pak Aldi untuk memberikan closing statement.
Terima kasih, Bu Moderator. Rekan-rekan guru semua, saya cuma bisa bilang terima kasih dan jangan berhenti untuk terus belajar, terus untuk mencari tahu dan menghadirkan kemerdekaan di ruang belajar atau di ruang kelas kita bersama dengan anak-anak. Ketika menerima sesuatu yang baru, jangan gampang untuk ditelan, tapi kunyah dulu dan rasakan maknanya, lalu modifikasi supaya rekan-rekan merasa bahwa itu adalah hal yang memang harus rekan-rekan coba untuk buat. Dan ketika merdeka di ruang kelas itu sudah tercapai, jangan lupa buka jendela dan buka pintunya. Kita harus melihat keluar bahwa di luar dunia terhampar sangat luas. Jangan batasi mimpi dan cita-cita anak-anak kita hanya hidup di ruang kelas dan di sekolah. Biarkan mereka hidup di dunia karena itulah tempat kita berpijak. Salam merdeka belajar, rekan-rekan. Terus belajar ya. Masya Allah luar biasa Pak. Jadi nikmati dulu prosesnya ya Pak ya. Nikmati dulu prosesnya, kemudian modifikasi agar kita bisa mencapai pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Masya Allah luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri kita yang luar biasa nih, dua-duanya pemateri yang keren. Jadi nggak sabar nih Pak untuk menunggu kehadiran Bu Titik dan Pak Aldi ini di podcast PGRI. Nah, baik sekali lagi teman-teman. Nah, kita sudah sampai nih kepada waktu yang ditunggu-tunggu. Nih teman-teman, mohon maaf ya, kita batasi kesempatannya mengingat waktunya yang memang sudah hampir habis sesaat lagi. Nah, baik bagaimana teman-teman sudah siap untuk kita mengumumkan siapa peserta terbaiknya? Oke, untuk tim kita akan lihat siapakah peserta terbaiknya. Nah, hari ini reward atau penghargaan kita berikan kepada Ibu Eva Aprihatin dan Bapak Rohman Ganteng. Masya Allah, Pak Rohman Ganteng, Bu Eva Aprihatin, nanti Terima kasih, silahkan. Bu. Masya Allah, luar biasa. Walaupun tidak seberapa, Kasih jangan Ibu. lihat jumlahnya ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan nanti Iya, bermakna dan bisa menambah Bapak lebih semangat lagi untuk menggali ilmu. Nah, Pak, besok jangan lupa hadir dan disiapkan lagi, siapa tahu besok dapat lagi ya, Pak ya. siap, Bu. Masya Allah, masih semangat ya, Pak Kurang ya. lama, kurang lama, Bu, waktunya. Kurang lama. Bu, nah ini catatan untuk Bu Titik nih, Bu Titik di note nanti katanya ditambah lagi waktunya Bu Titik. Kurang lama. Masya Allah luar biasa ya Bu ya antusiasnya ya. Terima kasih kepada para peserta. Nah, mengingatkan nanti Bu Eva dan Pak Rohman silahkan untuk menghubungi narasumber kita Bu Yayu Ikatati. Nanti ada nomornya di grup. Silahkan ya Bu Eva dan Pak Rohman. Saya juga mengingatkan kepada Bu Tri tadi untuk jangan lupa menghubungi narasumber kita juga karena tadi titipan dari Pak Aldi ya Bu ya. Bu Tri masih ada Bu Tri? Untuk Putri, alhamdulillah sudah Oh Bu sudah, ya. Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih Bu Tri, terima kasih juga untuk tim. Ya, Nah, masih Bu, masih ada. masih ada. Nah, Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kita, Bu, ini banyak PR, Bu, nih, terutama masalah waktu ya, Bu, ya. Nah, ayo teman-teman, kita foto bersama dulu. Foto bersama. Silakan teman-teman untuk bagaimana posenya nih. Kalau kemarin kita posenya udah hati. Kalau sekarang mau bagaimana posenya? Silakan. Ada yang mau memberikan pose? Bagaimana Pak Rohman? Pak Rohman bagaimana posenya untuk hari ini, Pak Rohman? Oh, sarang heo. Boleh sarang heo semuanya, Bapak Ibu. Mohon dibantu, Bu Yayu. Siap, Bu Tanti. Ya, Hitungan ketiga, hitungan. Bu Tanti. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, ada lagi nih saya lihat masih seger banget nih senyumnya Bu Irna. Bu Irna mau gaya yang gimana? Oh, ini Bu Titik dulu nih dari Bu Titik. Ini boleh. Boleh semuanya? Sebentar. Oke. Ini saya agak nge-freeze Zoom saya sebentar. Oke, boleh dihitung Bu Tanti. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, luar biasa. Boleh satu lagi kita. Nih saya lihat nih Bapak nih senyumnya manis sekali. Silakan Bapak Fauzan
Bapak Fauzan dari SDN Kaldu, mau bagaimana gayanya Pak Fauzan? Oh, semangat nih, walaupun di akhir sesi tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Silakan Bu Yayu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sip Bu Tanti sudah. Mantap, luar biasa. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasmenya walaupun sudah di sore hari ini waktunya tidur ya, tapi masih tetap semangat. Mudah-mudahan besok bisa lebih semangat lagi, besok hari terakhir. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu karena besok masih akan ada materi-materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Dengan ini kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Bu Titik dan Pak Aldi, yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat memberi inspirasi dan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan jangan lupa nih teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Nah, dengan demikian acara hari ini kita tutup. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Lagi, Alamin. amin. Alhamdulillah. Teman-teman terima kasih ya. Terima Terima kasih kasih Pak. Kak Terima kasih. Titik, Bu moderator. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Oke. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Izin live ya semuanya. Kasih. Bangga, terima kasih Ini Pak dulu aja, Bu. Aldi. Apa sok? Nu aya. Ini dulu aja. Guru mau siapa? Nah, guru itu kan itu yang di, Bu, itu, Belum, Ibu keluar.